Pukul 7 malam, di panggung utama peluncuran proyek termewah Keluarga Wibowo. Kakak ipar saya memberi isyarat kepada dua satpam untuk mendorong kursi roda ibu saya keluar dari gedung. Ibu saya lumpuh separuh badan. Ia hanya bisa menatap saya dengan mata yang basah. Sementara ratusan tamu terhormat berpura-pura tidak melihat. Suami saya, Rehan, berdiri hanya 2 langkah dari ibu saya. Ia menunduk. Tangannya mengepal, tetapi mulutnya terkunci rapat. Mertua saya, Bu Sukmawati, tersenyum kepada para tamu dan berbisik cukup keras. Maaf ya, ada sedikit gangguan. Perempuan tua di kursi roda itu bikin acara jadi tidak elok. Malam itu, saya tidak menangis, saya tidak berteriak. Saya hanya menatap punggung ibu saya yang didorong menjauh. Lalu saya ambil ponsel dan saya kirim satu pesan singkat kepada pengacara pribadi ibu saya. Karena mereka semua tidak tahu satu hal. Perempuan lumpuh yang mereka usir seperti pengemis itu adalah pemilik sesungguhnya dari gedung tempat mereka berpesta. Dan dalam 3 hari, seluruh kerajaan bisnis keluarga Wibowo yang mereka banggakan itu akan runtuh satu persatu. Tepat di atas kepala mereka sendiri. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Tempat kita menyaksikan bagaimana keangkuhan selalu menemui akhirnya. Di kisah kali ini, kalian akan melihat sebuah pembalasan yang tenang, elegan, dan sama sekali tidak mereka duga. Sebuah keluarga yang menukar kasih sayang dengan gengsi, dan pada akhirnya kehilangan segalanya. Sebelum kita mulai, tolong bantu nyalakan tombol suka dan berlangganan. Lalu, tulis di kolom komentar. Kalian menyimak dari kota mana malam ini? Baik, mari kita mulai. Nama saya Anindya Prawira, orang memanggil saya Nindya. Usia saya 33 tahun. Saya bekerja sebagai notaris, sekaligus kepala urusan hukum di sebuah kantor di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah 7 tahun saya menikah dengan Rehan Wibowo, seorang direktur proyek di perusahaan milik keluarganya. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan, tetapi selama 7 tahun, saya memilih menunduk demi satu kata yang dulu saya percaya sepenuh hati. Keluarga. Rumah kami berdiri di kawasan Kebayoran Baru, sebuah hunian modern dengan jendela-jendela besar yang menghadap taman. Dari luar, hidup saya terlihat sempurna, suami mapan, rumah bagus, mobil di garasi. Tetapi hanya saya yang tahu betapa dinginnya udara di dalam rumah itu setiap kali keluarga besar Wibowo berkumpul. Ibu saya, Bu Halimah, tinggal bersama kami. Beliau berusia 61 tahun. 3 tahun lalu, sebuah serangan stroke merenggut kemampuannya berjalan. Sejak itu, ibu menghabiskan hari-harinya di atas kursi roda, ditemani seorang perawat setia bernama Mbak Sri. Bagi saya, ibu adalah segalanya. Beliau membesarkan saya seorang diri setelah ayah meninggal. Beliau menyekolahkan saya hingga menjadi notaris. Setiap tetes keringat dalam hidup saya berasal dari doa dan pengorbanan perempuan itu. Tetapi bagi keluarga suami saya, ibu hanyalah sebuah aib, sebuah pemandangan yang tidak sedap dipandang. Seorang perempuan tua di kursi roda, menurut mereka, hanya menumpang gengsi di keluarga terpandang. Saya masih ingat pertama kali mereka menunjukkannya. Saat itu, acara arisan keluarga di rumah mertua, kawasan Menteng. Ibu saya baru saja tiba. Didorong Mbak Sri melewati pintu. Kakak ipar saya, Bania, melihat kursi roda itu, lalu memutar bola matanya. Aduh, harus ya dibawa ke acara begini. Nanti tamu-tamu papa mikir apa, katanya. Cukup keras agar semua mendengar. Ibu mertua saya, Bu Sukma, hanya tertawa kecil. Sudah, taruh saja di kamar belakang. Biar tidak mengganggu. Saya menatap Rehan. Saya menunggu ia berkata sesuatu, apapun, tetapi suami saya hanya menyibukkan diri dengan ponselnya, seolah tidak mendengar apa-apa. Malam itu saya tidak marah, saya hanya merasa dingin. Saya mendorong sendiri kursi roda ibu ke sebuah kamar di belakang, jauh dari meja makan yang penuh tawa. Dan
Di sana, sambil menyuapi ibu dengan tangan saya sendiri, saya menyadari satu hal yang menyakitkan. Kebaikan seorang menantu di mata keluarga ini hanyalah kelemahan yang bisa mereka injak kapan saja. Yang mereka tidak tahu, di balik senyum tenang ibu saya malam itu, tersimpan sebuah rahasia yang cukup besar untuk mengguncang seluruh keluarga mereka. Sebuah rahasia yang bahkan Rehan pun tidak pernah tahu. Keluarga Wibowo adalah keluarga terpandang. Pak Gunawan, ayah mertua saya, adalah pemilik Wibowo Group, sebuah perusahaan properti yang namanya cukup dikenal. Mereka hidup dalam kemewahan, dikelilingi relasi para pejabat dan pengusaha. Tetapi ada satu hal yang selalu membuat saya heran selama 7 tahun ini. Setiap kali perusahaan itu tampak akan goyah, entah dari mana, selalu ada dana segar yang menyelamatkan mereka. Selalu tepat waktu, selalu dalam jumlah besar. Rehan pernah menyebutnya sambil bangga. Papa memang punya keberuntungan luar biasa. Ada investor misterius yang selalu menyuntik dana tanpa banyak bertanya. Berkat dia, semua jadi mudah. Saya hanya mengangguk waktu itu. Saya tidak berkata apa-apa, karena hanya saya dan ibu saya yang tahu siapa investor misterius itu. Semuanya bermula sekitar 10 tahun lalu, jauh sebelum saya menikah. Ibu saya bukan sekedar seorang janda biasa, dengan uang warisan dan ketajaman bisnisnya. Beliau perlahan membangun sebuah perusahaan investasi kecil bernama Prawira Capital. Beliau lebih suka bekerja dalam diam. Tidak ada wawancara, tidak ada foto di majalah. Beliau percaya uang yang bekerja paling baik adalah uang yang tidak banyak bicara. Ketika saya mulai dekat dengan Rehan, ibu diam-diam mempelajari keluarganya. Dan beliau menemukan bahwa Wibowo Group di balik kemegahannya sebenarnya rapuh, penuh utang, hampir karam. Karena cinta kepada saya, ibu mengambil sebuah keputusan yang kelak saya sesali dan saya syukuri sekaligus. Beliau menyuntikkan dana besar ke perusahaan itu, diam-diam, melalui perantara, tanpa nama. Beliau ingin melihat calon suami saya hidup tenang, tanpa beban warisan yang sekarat. Itulah investor misterius yang selama ini mereka puja. Itulah tangan tak terlihat yang menyelamatkan mereka berkali-kali. Ibu saya, perempuan lumpuh yang mereka usir ke kamar belakang setelah serangan stroke itu. Ibu menyerahkan pengelolaan hukum Prawira Capital kepada saya. Jadi selama ini, saya menandatangani dokumen dengan tangan saya sendiri, menyaksikan keluarga suami saya menyombongkan kekayaan yang sesungguhnya berasal dari ibu saya. Dan saya diam demi kata keluarga. Tetapi kesabaran, sekokoh apapun, punya batasnya. Semua mulai retak pada hari peluncuran proyek terbesar mereka. Wibowo Group membangun sebuah menara perkantoran mewah di kawasan SCBD. Sebuah gedung megah 20 lantai yang mereka sebut sebagai simbol kejayaan keluarga. Malam peluncuran itu digelar besar-besaran, dihadiri pejabat, pengusaha, dan liputan media. Sore harinya, saat kami bersiap, saya mendorong kursi roda ibu keluar kamar. Ibu memakai kebaya biru tua terbaiknya. Beliau tampak anggun. Saya ingin ibu ada di sana, menyaksikan malam penting itu. Karena tanpa ibu, gedung itu tidak akan pernah berdiri. Fania melihat kami di lobi. Wajahnya langsung berubah. "Nindya, kamu serius mau bawa ibumu ke acara segenting ini?" Tanyanya dengan nada jijik. "Ini acara penting. Ada Pak Menteri, ada wartawan. Jangan bikin malu keluarga, dong." Saya mencoba tersenyum. Ibu saya ingin lihat. "Mbak, sebentar saja." Bu Sukma yang berdiri di sebelahnya ikut menimpali. "Nanti duduknya di pojok belakang saja, ya. Jangan dekat panggung. Nanti kelihatan di kamera. Kan tidak enak dilihat." Saya menelan rasa sakit itu. Saya menahan diri. Demi ibu, saya rela ditempatkan dimanapun. Malam itu, gedung berkilau oleh lampu. Panggung dipenuhi karangan bunga. Pak Gunawan naik ke atas podium, berpidato tentang kerja keras, tentang
visi tentang kejayaan keluarga Wibowo yang dibangun dari nol. Para tamu bertepuk tangan. Rehan berdiri di samping ayahnya, tersenyum bangga. Saya duduk di meja paling belakang, di samping kursi roda ibu, menggenggam tangan beliau yang dingin. Lalu petaka itu datang. Seorang wartawan foto berjalan mendekat, hendak mengambil gambar suasana. Kamera itu mengarah ke sudut kami. Fania yang menyadarinya langsung bergegas menghampiri. Wajahnya panik bercampur marah. "Aduh, jangan foto ke sini," desisnya kepada wartawan. Lalu, ia menoleh kepada saya. Matanya berkilat. "Nindya, tolong bawa ibumu keluar sekarang." "Mbak, ibu saya cuma duduk. Beliau tidak mengganggu siapapun," kata saya. Suara saya mulai bergetar. "Justru keberadaannya yang mengganggu," balas Fania tajam. "Lihat itu! Kursi roda di tengah acara semewah ini. Orang-orang jadi mikir, keluarga kita ngurus orang sakit. Ini merusak estetika acara. Bawa dia keluar. Atau saya yang suruh satpam." Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Merusak estetika acara. Seolah ibu saya bukan manusia, hanya sebuah benda yang salah tempat. Saya menoleh ke arah Rehan, memohon dengan tatapan saya. Suami saya melihat semuanya. Ia melihat wajah ibu saya yang memucat. Ia melihat air mata mulai menggenang di mata beliau. Dan ia hanya berdiri di sana, menunduk. Seolah lantai marmer itu tiba-tiba menjadi hal paling menarik di dunia. "Rehan," panggil saya pelan. "Katakan sesuatu." Ia tidak menjawab. Ia tidak berani menatap saya. Saya sudah akan berdiri untuk mendorong sendiri kursi ibu keluar, ketika Fania kehilangan kesabaran. Ia memberi isyarat kepada 2 satpam yang berjaga. "Tolong, bawa keluar perempuan di kursi roda ini. Dia bukan tamu undangan." Bukan tamu undangan. Di gedung yang dibangun dari uangnya sendiri. Kedua satpam itu tampak ragu, tetapi mereka tetap mendekat. Salah satu dari mereka memegang gagang kursi roda ibu. Ibu saya terkejut. Tangannya refleks mencengkeram lengan kursi. "Nak," bisik ibu kepada saya. Suaranya nyaris tak terdengar. "Sudah. Tidak apa-apa." Ibu keluar saja melihat ibu saya, seorang perempuan yang begitu berjasa. Berkata tidak apa-apa, sambil menahan tangis. Sesuatu di dalam dada saya patah. Bukan patah karena sedih, patah karena akhirnya sebuah keputusan telah bulat. Bu Sukma yang menyaksikan dari kejauhan malah tersenyum kepada para tamu. "Maaf ya, Bapak Ibu sekalian, ada sedikit gangguan tadi. Perempuan tua di kursi roda itu memang bikin acara jadi kurang elok. Mari kita lanjutkan." Ruangan itu dipenuhi tawa sopan, tepuk tangan. Tidak seorang pun membela. Dan di antara semua wajah itu, wajah Rehan adalah yang paling saya benci. Bukan karena ia jahat, tetapi karena ia pengecut. Menurut kalian, sahabat, apa yang paling menyakitkan? Diusir oleh orang yang membencimu, atau ditinggalkan diam oleh orang yang seharusnya melindungimu? Tulis di kolom komentar. Saya ingin tahu pendapat kalian. Malam itu juga, di dalam mobil, ibu saya menggenggam tangan saya. Beliau tidak menangis lagi. Beliau menatap ke depan dengan tenang. "Mindya," kata ibu, "ibu sudah bersabar 7 tahun demi kebahagiaanmu. Ibu kira dengan kebaikan mereka akan berubah. Ibu salah." Saya menggenggam balik tangan beliau. "Ibu tidak perlu bersabar lagi. Mulai sekarang, biar saya yang urus." Untuk memahami betapa dalamnya luka itu, saya harus menceritakan bagaimana keluarga Wibowo memperlakukan kami selama bertahun-tahun, jauh sebelum malam peluncuran itu. Karena penghinaan malam itu bukanlah yang pertama. Ia hanyalah tetesan terakhir yang membuat gelas kesabaran saya akhirnya tumpah. Sejak ibu tinggal bersama kami, aturan-aturan aneh mulai bermunculan setiap kali keluarga besar Wibowo berkunjung. Bu Sukma, ibu mertua saya, punya kebiasaan mengatur segala hal, bahkan di rumah saya sendiri. Suatu sore, saat mereka datang untuk makan malam, saya menyiapkan meja untuk semua orang, termasuk ibu saya. Namun, Bu Sukma, begitu melihat kursi roda ibu di dekat meja utama, langsung menggeleng. "Nindya," katanya sambil menarik kursi, "biar ibumu makan di dapur belakang saja." "Ya, kasihan, nanti kalau tersedak di depan tamu kan repot. Lagi pula,
Kita mau bicara soal bisnis keluarga. Bukan urusan beliau. Saya menatapnya, tidak percaya. Bu, ini rumah kami. Ibu saya juga bagian dari keluarga. Bu Sukma tersenyum dingin. Keluarga. Menantu itu ikut keluarga suami. Nindya, ibumu itu, ya, cuma tamu. Tamu yang menumpang. Saya ingin membantah. Tetapi saat saya menoleh ke arah Rehan, ia hanya memberi isyarat kecil dengan matanya. Sudahlah, turuti saja. Jangan bikin ribut. Maka malam itu, sekali lagi, saya menyuapi ibu di dapur belakang, di dekat tumpukan piring kotor. Sementara di ruang makan, terdengar tawa keluarga Wibowo yang sedang menikmati rendang buatan saya sendiri. Ibu memegang tangan saya. Nak, ibu tidak apa-apa makan di sini. Yang penting, kamu bahagia. Kalimat itu justru membuat dada saya semakin sesak. Ibu selalu memikirkan kebahagiaan saya. Bahkan saat martabatnya sendiri diinjak-injak. Penghinaan itu tidak berhenti di soal tempat duduk. Ia merambat ke soal uang. Keluarga Wibowo memang tampak kaya. Tetapi di balik itu, mereka gemar sekali hidup di luar kemampuan. Vanya, kakak ipar saya, adalah yang paling parah. Ia sering datang dengan wajah manis, hanya ketika ia butuh sesuatu. Suatu hari, ia datang ke kantor saya. Nindya, aku lagi butuh dana untuk renovasi butik, katanya. Pinjam dulu ya, 200 juta. Nanti aku kembalikan. Kita kan keluarga. Saya, yang saat itu masih memegang teguh kata keluarga, meminjamkannya. Tanpa perjanjian, tanpa bunga, 200 juta rupiah. 6 bulan berlalu. Saya tidak pernah menyinggung soal utang itu karena saya sungkan. Tetapi suatu hari, saat arisan, saya tidak sengaja mendengar Vania berbisik kepada teman-temannya sambil tertawa. Menantu di keluargaku itu memang berguna kok. Lumayan. Jadi bank berjalan. Tinggal senyum-senyum sedikit, uangnya keluar. Dasar orang tidak punya gengsi. Bank berjalan. Itulah nilai saya di mata mereka. Bukan seorang manusia, bukan seorang menantu. Hanya sebuah mesin uang yang bisa diperah kapan saja, lalu ditertawakan di belakang. Malam itu, saya pulang dengan hati yang beku. Tetapi, saya tetap diam. Saya masih berpikir, mungkin jika saya cukup baik, cukup sabar, suatu hari mereka akan melihat ketulusan saya. Betapa naifnya saya waktu itu. Puncak dari semua itu, sebelum malam peluncuran, terjadi saat Bu Sukma menelpon saya. Nadanya seperti memerintah. Nindya, proyek Menara Papa sebentar lagi diresmikan. Kami butuh dana tambahan untuk acaranya. Kamu setor 250 juta, ya. Anggap saja sumbangan menantu untuk kejayaan keluarga. Saya terdiam sejenak. Bu, itu jumlah yang sangat besar. Suara Bu Sukma langsung meninggi. Besar, buat keluarga terpandang seperti kami. Itu tidak seberapa. Kamu itu harusnya bersyukur, Nindya. Perempuan seperti kamu, dengan ibu yang cuma perempuan lumpuh menumpang gengsi, bisa masuk ke keluarga sekelas kami. Jangan pelit, malu-maluin. Perempuan lumpuh menumpang gengsi. Kata-kata itu diucapkan dengan begitu ringan, begitu tanpa dosa, tentang perempuan yang justru menjadi tulang punggung tak terlihat dari seluruh kejayaan mereka. Saya menutup telepon dengan tangan bergetar. Bukan karena takut, tetapi karena akhirnya saya sadar tidak ada gunanya lagi bersabar untuk orang-orang yang menganggap kebaikan sebagai kebodohan. Malam itu, saya masuk ke kamar ibu. Beliau sedang duduk di kursi rodanya, memandangi foto-foto lama kami berdua. Foto saat saya di wisuda. Foto saat saya pertama kali membuka kantor notaris. Ibu, kata saya pelan, duduk di samping beliau. Berapa lama lagi kita harus menahan semua ini? Ibu menatap saya lama, lalu beliau tersenyum. Senyum yang menyimpan sesuatu yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Sampai kamu benar-benar siap, Nak, jawab ibu.
Bukan siap untuk membalas dendam, tetapi siap untuk berdiri, tanpa lagi meminta izin siapapun untuk dihargai. Saya tidak sepenuhnya paham maksud beliau saat itu. Tetapi tak lama kemudian, di malam peluncuran menara itu, saya akhirnya mengerti sepenuhnya. Ada satu peristiwa lagi, beberapa bulan sebelum peluncuran, yang seharusnya sudah cukup membuka mata saya. Tetapi saat itu, saya masih terlalu berharap. Suatu malam, kondisi ibu tiba-tiba menurun. Tekanan darahnya melonjak, tubuhnya lemas. Mbak Sri panik membangunkan saya. Kami harus segera membawa ibu ke rumah sakit. Saya menelepon Reyhan yang sedang menghadiri acara keluarga di rumah mertua. Reyhan, tolong pulang. Ibu harus dibawa ke rumah sakit sekarang. Aku butuh bantuanmu. Terdengar suara Bu Sukma di seberang, merebut telepon. Nindya, Reyhan sedang di acara penting keluarga. Masa gara-gara ibumu yang memang sudah sakit-sakitan, acara harus bubar? Bawa saja sendiri pakai supir. Jangan lebay. Lalu telepon ditutup. Malam itu, saya membawa ibu ke rumah sakit seorang diri, ditemani Mbak Sri dan supir. Saya duduk di ruang tunggu gawat darurat, menggenggam tangan ibu yang dingin. Sementara suami saya memilih untuk tetap tertawa di meja makan keluarganya. Untunglah, kondisi ibu berhasil distabilkan. Dokter mengatakan beliau butuh istirahat total dan ketenangan. Keesokan paginya, Fania mengirim pesan singkat, bukan menanyakan kabar ibu. Isinya, Nindya, semalam kamu bikin Reyhan kepikiran. Jadi acaranya kurang seru. Lain kali kalau ibumu drama begitu, jangan libatkan Reyhan, ya. Kasihan dia. Drama. Mereka menyebut serangan yang nyaris merenggut nyawa ibu saya sebagai drama. Saya menatap layar ponsel itu lama sekali. Dan untuk pertama kalinya, saya tidak lagi merasa sedih. Saya hanya merasa sebuah ketenangan yang dingin. Ketenangan seseorang yang akhirnya berhenti berharap. Saya masuk ke kamar ibu. Beliau masih lemah, tetapi sudah bisa tersenyum melihat saya. Ibu, kata saya, duduk di tepi ranjang. Ibu ingat perjanjian dengan Wibowo Group itu, yang ibu percayakan pengelolaannya pada saya. Ibu mengangguk pelan. Boleh saya mulai mempelajarinya lagi? Bu, dari awal, setiap pasalnya, ibu menatap saya. Dan di mata beliau yang lelah itu, saya melihat secercah cahaya. Beliau tahu, sesuatu di dalam diri saya telah berubah. Pelajari. Nah, bisik ibu. Ibu sudah menunggu lama untuk kalimat itu. Sejak malam itu, diam-diam. Saya mulai membaca ulang seluruh perjanjian pembiayaan antara Prawira Capital dan Wibowo Group. Setiap klausul, setiap jaminan, setiap celah. Saya belum punya rencana pasti saat itu. Tetapi saya tahu, senjata itu ada di tangan saya. Saya hanya belum memutuskan kapan akan menggunakannya. Malam peluncuran menara itulah yang akhirnya membuat keputusan untuk saya. Sesampainya di rumah, setelah memastikan ibu beristirahat bersama Mbak Sri, saya menunggu Reyhan di ruang kerja. Ia pulang hampir tengah malam, masih dengan senyum sisa pesta di wajahnya. Kenapa belum tidur? Tanyanya ringan. Seolah tidak terjadi apa-apa. Saya menatapnya lama. Kamu benar-benar diam saja, Reyhan. Saat ibuku diusir, seperti pengemis. Kamu cuma menunduk. Senyumnya memudar. Nindya, jangan dibesar-besarkan. Itu cuma masalah kecil. Kamu tahu sendiri acaranya penting. Masalah kecil. Saya hampir tertawa mendengarnya. Masalah kecil. Ulang saya pelan. Kamu pikir melihat ibuku diusir dari acara yang berdiri di atas keringatnya sendiri itu masalah kecil? Apa kamu benar-benar tidak punya hati? Ia mengerutkan kening. Bingung. Berdiri di atas keringatnya. Apa maksudmu? Yang mengurus semua proyek itu, Papa. Ibumu tidak ada hubungannya. Saya menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, dalam 7 tahun, saya merasa kasihan pada kebutaannya sendiri. Kamu benar-benar tidak tahu. Reyhan, kata saya. Perusahaan tempat kamu bekerja, gedung yang tadi malam kalian banggakan. Semua investor misterius yang selalu menyelamatkan papamu. Itu semua dari ibuku. Perempuan lumpuh yang tadi kalian usir. Wajahnya berubah pucat. Itu tidak mungkin. Kamu mengada-ada. Suatu hari kamu akan tahu itu kenyataan. Jawab saya.
Tetapi malam ini, Yang perlu kamu tahu cuma satu. aku sudah muak. Saya tidak mengeluarkan surat gugatan malam itu. Belum? Karena saya bukan lagi perempuan yang bertindak karena emosi. Saya notaris. Saya tahu. Kemarahan yang paling menghancurkan adalah kemarahan yang sabar, yang dipersiapkan dengan rapi, hitam di atas putih. Malam itu saya tidak tidur. Saya membuka kembali seluruh berkas Prawira Capital. Dan di sanalah, di antara tumpukan dokumen, saya menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Wibowo Group sedang sekarat lagi. Proyek Menara Es CBD yang mereka banggakan itu ternyata dibiayai dengan utang besar dari berbagai bank. Arus kas mereka macet dalam waktu dekat. Mereka harus membayar kewajiban raksasa, dan mereka tidak punya uangnya. Sekali lagi, mereka diam-diam mencari investor penyelamat, dan tanpa mereka sadari, proposal penyelamatan itu telah sampai di meja Prawira Capital. Di meja saya, mereka sedang memohon pertolongan, tepat kepada perempuan yang mereka usir dari gedung mereka sendiri. Saya menyandarkan punggung ke kursi, menatap langit-langit. Sebuah rencana mulai terbentuk di kepala saya. Tenang, sistematis, tanpa perlu satu kata makian pun. Beberapa hari kemudian, Fania datang ke rumah. Ia membawa senyum manis yang jarang saya lihat. Sikapnya tiba-tiba ramah, penuh perhatian. Saya tahu betul, senyum seperti itu selalu membawa maksud tersembunyi. Nindya, aku minta maaf soal malam itu, ya, katanya sambil duduk. Aku tadi sedang banyak pikiran. Oh iya, ada sedikit urusan keluarga. Papa mau merapikan struktur kepemilikan beberapa aset. Cuma formalitas. Kamu tanda tangan di sini saja, ya. Sebagai menantu, ia menyodorkan setumpuk dokumen. Sikapnya santai, seolah itu benar-benar hal sepele. Sebagai notaris, mata saya terlatih. Saya membaca dokumen itu perlahan, halaman demi halaman, dan jantung saya berdesir. Ini bukan formalitas. Ini adalah surat pengalihan hak. Dokumen yang, jika saya tanda tangani, akan memindahkan sebagian aset yang tercatat atas nama saya ke dalam kendali keluarga Wibowo. Bahkan, di salah satu lembar, tanda tangan saya sudah dipalsukan pada draft sebelumnya. Mereka mencoba menjebak saya. Mereka ingin menguras apapun yang bisa mereka ambil. Bahkan sebelum menendang saya keluar, saya mendongak. Menatap Fania dengan tenang. Saya tersenyum. Boleh saya baca dulu di kamar, Mbak? Namanya juga dokumen hukum. Saya kan notaris. Harus teliti. Oh, tentu. Tentu, katanya. Sedikit gugup. Tapi jangan lama-lama, ya. Papa butuh cepat. Saya membawa dokumen itu ke kamar. Saya memindainya. Setiap halaman, termasuk halaman dengan tanda tangan palsu itu. Lalu, saya keluar dan berkata dengan wajah polos bahwa saya butuh waktu semalam untuk mempelajarinya. Malam itu, saya mengirim seluruh berkas kepada Pak Broto, pengacara pribadi ibu saya selama puluhan tahun. Bersama satu instruksi singkat, kita mulai. Yang Fania tidak tahu, dengan menyodorkan dokumen palsu itu. Ia baru saja memberikan saya bukti terkuat untuk menghancurkan mereka semua secara hukum. Mereka pikir mereka sedang memasang jebakan. Padahal, mereka sedang menggali lubang kubur mereka sendiri. Selama 2 minggu itu, saya menjalani 2 kehidupan. Di siang hari, saya tetap menantu yang pendiam, yang tersenyum sopan, yang seolah menerima semua perlakuan mereka. Saya bahkan sengaja menyetorkan sebagian dana yang diminta Bu Sukma untuk acara, agar mereka tidak curiga. Anggap saja itu biaya kecil untuk sebuah kemenangan besar. Namun, di malam hari, saya berubah menjadi diri saya yang sesungguhnya. Seorang notaris yang teliti, yang membangun benteng hukum bata demi bata. Saya bertemu Pak Broto di sebuah kantor kecil yang tenang, jauh dari perhatian keluarga Wibowo. Pria tua itu telah mengabdi kepada ibu saya selama lebih dari 20 tahun. Ia tahu setiap seluk-beluk Prawira Capital. Bu Nindya, katanya sambil menata dokumen. Posisi kita sangat kuat. Perjanjian pembiayaan yang dulu ibu Anda buat sangat rapi. Setiap suntikan dana tercatat sebagai pinjaman dengan jaminan aset. Secara hukum, jika Wibowo Group gagal bayar, kita berhak mengambil alih jaminan itu, termasuk Menara Es CBD. Saya mengangguk.
Dan soal tanda tangan palsu itu, Pak Broto tersenyum tipis. Itu bonus. Bu, pemalsuan tanda tangan pada akta adalah tindak pidana. Kita punya bukti pindaian. Kita punya saksi. Kapanpun Anda mau. Kita bisa menekan mereka dengan itu. Saya menghela napas panjang. Semua kepingan sudah di tempatnya. Yang saya butuhkan hanyalah momen yang tepat. Sementara itu, di rumah. Ketegangan mulai terasa. Fania beberapa kali menanyakan soal dokumen yang belum saya tanda tangani. Nindya, kok dokumen dari Papa belum kamu kembalikan? Papa sudah nanya terus. Loh, katanya suatu pagi. Nadanya mulai tidak sabar. Sabar. Mbak, jawab saya tenang. Namanya juga dokumen penting. Saya harus pastikan semua benar dulu. Kan tidak enak kalau ada yang salah. Malah merugikan keluarga. Fania menatap saya dengan curiga. Tetapi, ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia tidak menyangka. Keterlambatan yang ia kira karena kelambanan saya justru adalah waktu yang saya gunakan untuk menyiapkan kehancuran mereka. Ada satu malam yang tidak akan pernah saya lupakan. Rehan mendatangi saya di kamar. Wajahnya lelah dan cemas. Nindya, katanya, perusahaan Papa sedang dalam masalah besar. Kami butuh investor penyelamat. Kamu kan orang hukum. Kamu tahu, banyak relasi. Tolong bantu keluarga, ya. Saya menatapnya. Hampir tidak percaya dengan ironi yang sedang terjadi. Suami saya yang malam itu diam saat ibu saya diusir, kini datang memohon bantuan. Aku akan lihat apa yang bisa aku lakukan, jawab saya. Dengan wajah setenang mungkin. Dan itu bukan kebohongan. Saya memang sudah tahu persis apa yang akan saya lakukan. Hanya saja, itu bukan apa yang ia harapkan. Yang Rehan tidak tahu. Saat ia memohon bantuan itu, penyelamat yang ia cari sedang duduk di kursi roda di kamar sebelah. Menunggu waktu yang tepat untuk menegakkan punggungnya kembali ke ruang rapat itu, saat kebenaran akhirnya terhampar di atas meja. Setelah ibu saya memperkenalkan dirinya sebagai pemilik Prawira Capital, suasana ruangan berubah total. Wibawa yang selama ini mereka rasakan dari kekayaan, kini berpindah sepenuhnya ke perempuan tua di kursi roda itu. Pak Gunawan, yang selama ini begitu angkuh, kini menatap ibu saya dengan mata memohon. Bu Halimah, Saya tidak tahu selama ini Anda yang menolong kami. Tolong, pertimbangkan lagi. Ratusan karyawan bergantung pada perusahaan ini. Ibu saya menatapnya dengan tenang. Pak Gunawan, saya menolong perusahaan ini bertahun-tahun, bukan karena saya mengharap balasan. Saya melakukannya karena putri saya menikah dengan putra Anda. Saya ingin keluarga besar putri saya hidup tenang. Itu saja. Beliau berhenti sejenak, menatap Bu Sukma dan Fania bergantian. Tetapi apa yang keluarga Anda lakukan pada putri saya dan pada saya? Kalian menempatkan kami di kamar belakang. Kalian menyebut saya sebagai perusak estetika. Kalian menusir saya dengan satpam dari gedung yang berdiri di atas uang saya sendiri. Bu Sukma membuka mulutnya, hendak berkata sesuatu, tetapi tidak ada suara yang keluar. Wajahnya yang biasanya penuh gengsi, kini pucat pasi. Saya sudah tua, lanjut ibu. Saya lumpuh, tetapi saya masih punya sesuatu yang tampaknya sudah lama hilang dari keluarga ini. Harga diri. Vanya, yang sedari tadi gemetar, tiba-tiba mencoba melawan dengan nada tinggi. Ini semua tidak adil. Kalian sengaja menjebak kami, membiarkan kami berutang, lalu menarik dana di saat genting. Ini kejam. Saya menoleh kepadanya dengan tenang. Kejam, Mbak Fania. Kata itu keluar dari mulut orang yang menyuruh satpam mengusir seorang perempuan lumpuh. Dari mulut orang yang menyebut menantunya sebagai bank berjalan. Dari mulut orang yang memalsukan tanda tangan saya untuk merampas aset. Saya mengeluarkan pindaian dokumen palsu itu. Meletakkannya di tengah meja agar semua bisa melihat. Ini, kata saya, tanda tangan saya yang kalian palsukan. Semua orang di ruangan ini adalah saksi. Pak Broto, tolong jelaskan konsekuensi hukumnya. Pak Broto berdiri. Pemalsuan tanda tangan pada dokumen otentik diancam pidana penjara. Kami memiliki bukti pindaian, rekaman.
dan kesaksian. Laporan sudah siap kami ajukan kapan saja. Fania jatuh terduduk di kursinya. Semua keangkuhannya runtuh dalam sekejap. Tidak. Tolong jangan penjara. Aku cuma disuruh. Disuruh siapa? Tanya saya. Ia menoleh ke arah ibunya, Bu Sukma, dengan tatapan penuh tuduhan. Dan di detik itu, saya melihat keluarga yang selama ini begitu bangga akan kesatuan mereka, mulai saling menyalahkan, saling menjatuhkan, seperti kartu domino yang berjatuhan. Inilah yang selalu terjadi pada rumah yang dibangun di atas kesombongan. Ketika badai datang, tidak ada kasih sayang yang tersisa untuk saling melindungi. Yang ada hanya ketakutan dan tuduhan. Rehan, suami saya, sedari tadi hanya terdiam. Ketika ruangan mulai riuh oleh pertengkaran keluarganya, ia berdiri dan berjalan mendekati saya. Wajahnya penuh penyesalan yang tulus. Nindya, katanya. Suaranya bergetar. Aku salah. Aku pengecut. Aku tahu itu. Selama ini, aku terlalu takut melawan Mama dan Mbak Fania. Aku minta maaf. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku janji akan berubah. Aku akan membela kamu dan ibu, apapun yang terjadi. Saya menatapnya. Ada sebagian kecil dari hati saya yang ingin percaya. 7 tahun bukanlah waktu yang singkat. Tetapi saya teringat wajah ibu saya malam itu. Air matanya. Saat suami saya memilih menunduk. Rehan, kata saya perlahan, aku percaya penyesalanmu tulus, dan karena itu, aku tidak akan membencimu. Tetapi ada perbedaan besar antara memaafkan dan kembali. Aku bisa memaafkanmu, tetapi aku tidak bisa kembali menjadi istri dari seseorang yang di saat paling penting memilih diam. Saya mengeluarkan surat gugatan cerai dari dalam tas saya dan meletakkannya di depannya dengan tenang. Keberanian tidak bisa dijanjikan setelah semuanya hancur. Rehan, keberanian itu diuji tepat di saat kita takut. Dan malam itu, kamu gagal. Bukan karena kamu tidak tahu soal uang ibuku, tetapi karena kamu tahu itu salah. Dan kamu tetap diam. Ia menatap surat itu dengan mata berkaca-kaca. Lalu, perlahan, ia mengangguk. Mungkin jauh di dalam hatinya. Ia tahu bahwa ini adalah harga yang pantas ia bayar. Saya berdiri, lalu berjalan ke belakang kursi roda ibu. Bu, mari kita pulang. Ketika saya mendorong kursi roda, ibu keluar dari ruangan itu. Tidak ada satupun dari keluarga Wibowo yang berani menghentikan kami. Mereka hanya menatap dalam diam, menyaksikan perempuan yang mereka usir. Kini melangkah keluar dengan kepala tegak, sebagai pemenang sesungguhnya. Di lorong menuju lift, ibu menggenggam tangan saya. Nindya, bisik beliau. Apakah kamu menyesal? Saya menggeleng. Tidak. Bu, untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya merasa bisa bernapas. Dalam 2 minggu berikutnya, saya dan Pak Broto bekerja dalam diam. Kami menyusun setiap dokumen, memverifikasi setiap catatan, memastikan setiap langkah kokoh secara hukum. Sementara itu, di luar sana, keluarga Wibowo semakin panik. Tenggat pembayaran utang mereka semakin dekat. Dan sang investor misterius, yang selama ini selalu datang menyelamatkan, tiba-tiba diam. Pak Gunawan menggelar rapat pemegang saham darurat. Ia mengundang seluruh keluarga, para direktur. Dan yang terpenting, perwakilan dari calon investor penyelamat, yaitu Prawira Capital. Mereka tidak tahu bahwa perwakilan itu adalah saya dan ibu saya. Hari rapat itu tiba. Ruang rapat di lantai teratas menara SCBD dipenuhi wajah-wajah tegang. Pak Gunawan duduk di ujung meja. Wajahnya lelah. Bu Sukma dan Fania duduk di dekatnya, gelisah. Rehan ada di sana, matanya sembab, seolah sudah tidak tidur berhari-hari. Ketika pintu terbuka dan saya masuk sambil mendorong kursi roda ibu, seluruh ruangan terdiam. Fania langsung berdiri. Nindya, ini rapat penting pemegang saham. Kenapa kamu bawa ibumu lagi ke sini? Ini bukan tempatnya. Saya tidak menjawabnya. Saya mendorong kursi roda ibu ke ujung meja, ke kursi yang telah disiapkan Pak Broto, tepat berhadapan dengan Pak Gunawan. Pak Broto berdiri, membuka map di tangannya. Selamat siang.
Saya Broto, kuasa hukum dari Prawira Capital, perusahaan yang Bapak Ibu harapkan untuk menyelamatkan Wibowo Group dari kebangkrutan. Wajah Pak Gunawan sedikit cerah. Oh, syukurlah. Jadi, Prawira Capital bersedia menyuntikkan dana. Pak Broto tersenyum tipis. Sebelum ke sana, izinkan saya memperkenalkan pemilik dan pendiri Prawira Capital. Beliau yang selama bertahun-tahun, telah berkali-kali menyelamatkan perusahaan Bapak dari keruntuhan. Tanpa nama, tanpa pamrih. Pak Broto menoleh ke arah ibu saya. Ibu saya, Dari atas kursi rodanya, mengangkat wajah. suaranya tenang. Namun penuh wibawa, mengisi seluruh ruangan. Perkenalkan, kata ibu. Saya Halimah Prawira. Sayalah investor yang selama ini kalian sebut misterius. Sayalah yang membiayai proyek-proyek kalian. Sayalah yang membangun menara tempat kita duduk sekarang ini. Ruangan itu seketika sunyi seperti disambar petir. Wajah Bu Sukma memucat. Tangannya menutup mulutnya. Tidak mungkin, bisiknya. Mungkin sekali, Bu Sukma, jawab ibu saya dengan tenang. Perempuan lumpuh yang kalian anggap merusak estetika acara, yang kalian usir dengan satpam dari gedung ini, adalah pemilik sesungguhnya dari sebagian besar yang kalian banggakan. Fania menggeleng. Panik. Ini bohong, ini pasti rekayasa. Saat itulah saya membuka map saya sendiri. Saya letakkan dokumen-dokumen itu di atas meja, satu persatu, dengan tenang. Tidak ada teriakan, tidak ada air mata, hanya kertas dan kebenaran. Ini akta dan bukti kepemilikan, kata saya. Semua sah, tercatat. Hitam di atas putih. Prawira Capital adalah pemegang saham pengendali di balik pembiayaan Wibowo Group. Dan sesuai perjanjian, apabila Wibowo Group gagal memenuhi kewajibannya, seluruh aset jaminan, termasuk menara ini, beralih kepada Prawira Capital. Saya berhenti sejenak, menatap mereka satu persatu. Dan pagi ini, atas keputusan pemilik, Prawira Capital resmi menarik seluruh rencana penyelamatan. Kami tidak akan menyuntikkan dana sepeser pun. Pak Gunawan terhuyung di kursinya. Kalau begitu, perusahaan ini akan bangkrut. Ya, jawab saya pelan. Akan bangkrut. Lalu saya mengeluarkan satu dokumen terakhir. Surat pengalihan hak yang Fania sodorkan kepada saya. Lengkap dengan tanda tangan saya yang dipalsukan. Dan ini, kata saya. Meletakkannya tepat di depan Fania. Adalah dokumen dengan tanda tangan saya yang kalian palsukan. Sebuah tindak pidana pemalsuan. Pak Broto sudah menyiapkan laporannya. Terserah kalian mau diselesaikan di ruangan ini atau di kantor polisi. Wajah Fania berubah abu-abu. Tangannya bergetar. Kata-kata makiannya tersangkut di tenggorokan. Rehan akhirnya berdiri. Ia menatap saya. Lalu menatap ibu saya dengan mata yang penuh penyesalan. Nindya, aku tidak tahu. Sungguh. Maafkan aku. Saya menatap suami saya. 7 tahun bersama dan baru sekarang ia benar-benar melihat saya. Aku tahu kamu tidak tahu. Rehan, kata saya. Tetapi malam itu kamu tahu satu hal. Kamu tahu bahwa mereka mengusir ibuku dan kamu memilih diam. Ketidaktahuanmu soal uang bisa kumaafkan. Tetapi diammu saat ibuku dihina, itu tidak akan pernah bisa kulupakan. Saya meletakkan surat gugatan cerai di atas meja. Di depannya. Aku tidak menghukummu karena kamu miskin atau kaya, kata saya. Aku meninggalkanmu karena kamu tidak punya keberanian untuk membela orang yang lemah. Dan aku tidak mau menghabiskan sisa hidupku bersama seorang pengecut. Runtuhnya keluarga Wibowo tidak terjadi dengan ledakan. Ia terjadi perlahan, seperti pasir yang lolos dari genggaman. Dalam hitungan bulan, Wibowo Group dinyatakan pailit. Menara megah di SCBD itu berpindah tangan, resmi menjadi milik Prawira Capital, milik ibu saya. Pak Gunawan kehilangan hampir segalanya. Rumah, mobil, relasi para pejabat yang dulu mengelilinginya. Semua menghilang bersamaan
dengan bangkrutnya perusahaan. Orang-orang yang dulu tersenyum manis padanya, kini berpura-pura tidak mengenalnya. Bu Sukma, yang dulu begitu bangga dengan gengsi keluarganya, kini harus menjual rumah mewah di Menteng untuk membayar sisa utang. Ia yang dulu suka mengatur di mana ibu saya boleh duduk, kini pindah ke sebuah rumah kontrakan sederhana. Saya dengar, ia sering menangis, menyesali kata-katanya. Tetapi penyesalan selalu datang terlambat. Fania terjerat kasus hukum atas pemalsuan dokumen. Butik yang ia banggakan tutup karena tidak ada lagi bank berjalan yang bisa ia peras. Akhirnya kami memilih tidak melanjutkan kasusnya ke pengadilan dengan satu syarat. Ia tidak boleh lagi mengganggu hidup kami selamanya. Ia yang dulu memerintah satpam mengusir ibu saya, kini harus datang sendiri, menunduk, memohon agar tidak dipenjara. Dan Rehan, ia menandatangani surat cerai itu tanpa perlawanan. Ia tidak pernah menikah lagi setelah itu. Beberapa bulan kemudian, ia mengirim saya sebuah pesan panjang, meminta maaf sekali lagi, dan berterima kasih karena saya telah mengajarinya arti keberanian meski terlambat. Saya membalasnya singkat, mendoakan agar ia menjadi lelaki yang lebih berani di kehidupan selanjutnya. Mungkin jauh di dalam hatinya, ia tahu ia pantas kehilangan saya. Kadang saya berpikir, mereka tidak dihancurkan oleh saya, ataupun oleh ibu saya. Mereka dihancurkan oleh keangkuhan mereka sendiri. Kami hanya berhenti menjadi bantal empuk yang selama ini menahan mereka dari kejatuhan yang memang sudah mereka undang sendiri. Bukan itu bagian yang paling penting dari kisah ini. Sahabat, bagian terpentingnya adalah ibu saya. Beberapa minggu setelah semua selesai, saya membawa ibu ke sebuah rumah baru yang tenang di pinggiran kota, jauh dari hiruk-pikuk keangkuhan keluarga Wibowo. Sebuah rumah dengan taman kecil, tempat ibu bisa berjemur di pagi hari. Pagi itu, saya menyuapi ibu bubur hangat, seperti yang selalu beliau lakukan untuk saya saat saya kecil. "Nak," kata ibu sambil tersenyum. Ibu tidak pernah menyesal menolong mereka dulu, karena dari situ, ibu belajar siapa yang tulus dan siapa yang hanya melihat harta. Saya menggenggam tangan beliau. "Ibu, kenapa ibu diam saja waktu diusir malam itu? Padahal ibu bisa langsung menghancurkan mereka saat itu juga." Ibu menatap saya dengan lembut. "Karena ibu ingin kamu belajar, Nak, bahwa martabat kita tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukan kita, tetapi oleh bagaimana kita tetap berdiri tegak meski dihina. Ibu tidak lumpuh di sini," beliau menunjuk dadanya, "dan kamu, anakku, jauh lebih kuat dari yang kamu kira." Air mata saya jatuh, tetapi kali ini bukan air mata kesedihan. Sahabat, izinkan saya menutup kisah ini dengan satu perenungan. Cerita ini mengajarkan kita satu hal yang sangat sederhana, namun sering kita lupakan. Jangan pernah mengukur nilai seseorang dari penampilannya. Jangan pernah menghina orang yang tampak lemah, tampak sakit, tampak tak berdaya. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa sesungguhnya orang yang duduk diam di kursi roda itu. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu yang memilih diam demi menjaga keutuhan keluarga, sampai mereka lupa menjaga harga diri mereka sendiri. Ada juga banyak suami seperti Rehan yang bukannya jahat, tetapi terlalu pengecut untuk membela yang benar, dan pada akhirnya kehilangan segalanya. Dan ada pula banyak orang seperti keluarga Wibowo yang menukar kasih sayang dengan gengsi, lalu mendapati tangan mereka kosong ketika badai datang. Seorang ibu mungkin terlihat lemah, ia mungkin duduk di kursi roda, tetapi kasih sayang dan pengorbanannya adalah kekuatan yang tak pernah bisa diukur dengan harta apapun. Menyakiti hati seorang ibu sama saja dengan meruntuhkan pondasi hidupmu sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk menghormati atau merendahkan, untuk membela atau berdiam diri. Dan setiap pilihan selalu punya balasannya. Sekarang, giliran kalian, sahabat. Menurut kalian, siapa yang paling bersalah dalam kisah ini? Mertua yang angkuh, kakak ipar yang licik, atau suami yang memilih diam? Tulis jawaban kalian di kolom komentar.
Saya membaca setiap cerita kalian. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, bantu sebarkan pesan kebaikannya. Nyalakan tombol suka. Bagikan kepada orang-orang tersayang. Dan berlangganan agar tidak ketinggalan kisah berikutnya. Sampai jumpa di cerita penuh makna selanjutnya. 2 jam saya menahan dingin di tepi jalan. Sendirian. Menunggu suami yang berkata mobilnya mogok. Lalu, sebuah foto masuk ke ponsel saya. Foto yang menghancurkan seluruh akal sehat saya dalam 1 detik. Suami saya sedang merangkul keponakan saya sendiri. Gadis 17 tahun yang saya besarkan dengan tangan saya sendiri. Malam itu, saya menangis di halte sepi. Tetapi pengkhianatan ini akan saya balas. Sampai mereka menangis di hadapan ratusan orang yang mereka hormati. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal kami. Sebelum kita mulai, tuliskan dari kota mana kalian menonton. Tekan tombol suka dan berlangganan, supaya kami makin semangat menghadirkan kisah-kisah berikutnya. Kisah ini terinspirasi dari peristiwa nyata, dengan nama dan tempat yang sudah kami ubah. Nama saya Lestari, 35 tahun. Dulu, saya seorang akuntan di sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Setelah menikah, saya berhenti dan mengelola seluruh keuangan rumah tangga kami. Sudah 5 tahun, saya menjadi istri yang setia. Saya kira saya sudah membangun rumah yang aman. Malam itu, hujan turun deras di pinggiran kota. Udara dingin menusuk sampai ke tulang. Saya baru pulang dari pertemuan dengan seorang klien ketika mobil saya mati total di jalan yang sepi. Mesinnya mati mendadak dan tidak mau hidup lagi. Dalam panik, orang pertama yang saya hubungi tentu saja Reza, suami saya. Pria yang 5 tahun lalu berjanji melindungi saya dalam keadaan apapun. Suaranya terdengar sangat meyakinkan di seberang telepon. Reza berkata lembut, "Tunggu aku di halte terdekat. Sayang, jangan kemana-mana. Mobilnya biar diderek besok pagi. Aku jemput kamu sekarang juga." Kalimat itu menghangatkan hati saya. Saya mendorong mobil ke pinggir, dibantu seorang warga, lalu berjalan menembus hujan menuju halte. Saya duduk di bangku besi yang dingin, berharap melihat lampu mobilnya menembus hujan. 1 jam berlalu, jalanan makin sepi. Baterai ponsel tinggal belasan persen. Saya menelpon lagi. Panggilan pertama tidak diangkat. Panggilan kedua baru tersambung. "Halo, kamu di mana? Saya sudah kedinginan di sini," tanya saya dengan suara bergetar. "Maaf, sayang. Ban mobilku tiba-tiba bocor parah di jalan tol. Aku sedang menunggu petugas untuk ganti ban." "Sabar, sedikit lagi, ya. Cari tempat berteduh yang aman," jawab Reza. Suaranya sedikit terengah, diselingi suara bising yang samar di latar belakang. Rasa kasihan menyergap saya. "Ya sudah, Mas, hati-hati. Aku tunggu di sini," balas saya. Saya memeluk lutut, tanpa curiga sedikit pun. Saya membayangkan Reza basah kuyup di pinggir tol demi menjemput istrinya. Saya bahkan merasa bersalah karena merepotkannya. Namun tepat 2 jam sejak saya tiba di halte itu, sebuah pesan masuk. Pesan dari Rina, sahabat saya sejak kuliah. Rina tidak menyapa. Ia langsung mengirim sebuah foto. Disusul 1 kalimat pendek yang membuat darah saya berhenti mengalir. "Ini suamimu, kan? Dia sama siapa?" Foto itu sedikit buram, diambil dari jarak jauh di bawah lampu remang khas tempat hiburan malam. Tapi siluet pria di dalamnya tidak asing. Kemeja biru dongker dengan garis halus di kerah. Kemeja yang saya setrika pagi tadi. Jam tangan perak di tangan kiri. Postur tinggi tegap. Tidak salah lagi, itu Reza. Pria yang setengah jam lalu membohongi saya soal ban bocor. Ponsel nyaris terlepas dari genggaman saya. Reza merangkul seorang perempuan dari belakang. Perempuan itu menyandarkan kepala manja ke dadanya. Dengan gaun merah menyala yang sangat terbuka. Saya memperbesar wajahnya. Tubuh saya membeku. Wajah itu. Wajah lugu dengan lesung pipi di sebelah kiri. Wajah yang setiap pagi mencium tangan saya sebelum berangkat sekolah. Wajah keponakan saya sendiri. Sasa. Tuhan. "Ini tidak mungkin," gumam saya seperti orang gila di halte gelap itu. Air mata menggenang. Saya mengusap layar dengan kasar. Berharap gambar itu berubah. Berharap itu hanya 2 orang asing yang kebetulan mirip. Tapi
Semakin saya menatap, kenyataan itu semakin menampar saya. Itu memang Sasa, anak dari kakak kandung saya di desa. Setahun lalu, kakak saya datang sambil menangis. Suaminya meninggal. Ekonomi mereka hancur. Ia memohon agar saya menampung putrinya sebagai adik. Saya langsung mengiyakan. Kami membawa Sasa tinggal di rumah kami. Saya memberinya kamar paling nyaman, mendaftarkannya ke sekolah menengah atas yang elit, membiayai semuanya dari kantong saya sendiri. Saya membelikannya pakaian bagus dan uang saku lebih dari cukup agar ia tidak rendah diri. Saya merawatnya seperti anak kandung sendiri. Dan inilah balasannya. Ia berdandan seperti perempuan murahan, pergi ke klub malam, dan berada di dalam pelukan pria yang merupakan paman sekaligus suami saya. Rasa dingin di tubuh saya lenyap, terbakar oleh amarah. Reza membiarkan saya kedinginan 2 jam, sementara ia bersenang-senang menghamburkan uang bersama keponakan saya di tempat hiburan malam. Saya membalas pesan Rina dengan tangan gemetar. Tolong jangan beritahu siapa-siapa dulu. Biar saya yang urus. Terima kasih fotonya. Saya mematikan ponsel. Tangis saya pecah bersama hujan. Dikhianati oleh pria yang saya cintai. Ditusuk dari belakang oleh darah daging yang saya besarkan sendiri. Namun tangis itu tidak lama. Saya mengusap air mata dan berdiri. Hati saya kini mengeras seperti batu. Saya melambaikan tangan ke arah taksi yang melaju pelan di tengah hujan. Saya masuk dengan pakaian basah kuyup. Sopir bertanya, kemana tujuan saya? Tapi saya hanya menyebut alamat rumah dengan suara dingin. Sepanjang perjalanan, saya menatap kosong keluar jendela. Jika saya melabrak mereka malam ini juga, pasti berakhir buruk. Reza pembohong ulung. Sasa punya wajah polos yang menipu. Mereka bisa beralasan bertemu tanpa sengaja. Saya tidak boleh gegabah. Saya harus cerdas. Taksi berhenti di depan rumah. Lampu teras menyala terang. Mobil Reza belum ada di garasi. Saya membayar ongkos, lalu masuk. Saya sengaja tidak menyalakan lampu ruang tamu. Saya berganti baju kering, lalu duduk di sofa ruang tengah dalam kegelapan. Saya menunggu mereka. Setengah jam kemudian, terdengar suara mesin mobil di halaman. Pintu mobil ditutup. Langkah kaki terburu-buru di teras. Kunci diputar, dan pintu utama terbuka. Lampu ruang tamu tiba-tiba dinyalakan. Cahaya membuat saya menyipitkan mata. Di ambang pintu, berdiri 2 manusia itu, Reza dan Sasa. Reza berpakaian sedikit berantakan. Kemejanya kusut. Sasa mengenakan jaket besar milik Reza yang menutupi gaun merahnya. Mereka terlonjak kaget melihat saya duduk bersila di sofa, menatap mereka dengan tatapan tajam dan dingin. Sandiwara 2 wajah ini baru saja dimulai, dan saya siap menjadi penonton yang akan menghancurkan panggung mereka. Sayang, kamu sudah pulang? Tanya Reza. Memecah keheningan. Suaranya bergetar. Ia melangkah ragu mendekat, meninggalkan Sasa yang mematung di dekat pintu. Kok kamu tidak tunggu aku di halte? Aku baru mau meluncur ke sana setelah ban selesai diganti. Saya menatapnya dalam-dalam. Di balik bola mata itu, tersimpan kebohongan yang menjijikan. Saya ingin sekali menampar wajahnya. Namun saya menarik napas panjang, menelan semua amarah itu, dan memaksakan senyum kecil yang hambar. Hujannya terlalu deras. Ponselku mati, kehabisan baterai. Aku kedinginan dan takut sendirian di sana. Jadi, aku stop taksi yang lewat. Jawab saya setenang mungkin. Saya tidak ingin mereka tahu. Badai di kepala saya jauh lebih deras daripada hujan di luar. Oh, syukurlah. Maafkan aku, ya, sayang. Ban mobilku robek. Tukang dereknya lama sekali datang, kata Reza sambil mengusap wajah, berakting seolah ia pria paling lelah di dunia. Ia mencoba merangkul bahu saya. Saya sedikit menghindar dengan pura-pura membetulkan bantal. Lalu, kenapa kamu bisa pulang bersama dia? Tanya saya. Mengarahkan pandangan ke Sasa yang perlahan masuk. Reza rupanya sudah menyiapkan jawaban. Tadi, saat aku menunggu di bengkel, dia menelpon. Katanya kerja kelompok di rumah teman, tapi tidak bisa pulang karena hujan deras dan tidak ada ojek. Kebetulan bengkelnya searah, jadi sekalian aku jemput. Kasihan dia kalau pulang malam-malam sendiri. Kerja kelompok.
Ulang, saya datar. Pandangan saya menyapu Sasa dari ujung kaki sampai kepala. Jaket tebal Reza membungkus tubuhnya. Tapi ujung gaun merah ketat itu masih menyembul di bawah. Riasannya sedikit luntur. Sejak kapan kerja kelompok sekolah butuh riasan tebal dan gaun seperti itu? Sasa mencicit dengan suara dibuat semanja mungkin. Ia melepas Reza, lalu memeluk lengan saya. Tadi aku mampir ke acara ulang tahun teman sebentar setelah kerja kelompok. Makanya bajunya agak begini. Tante, jangan marah. Ya, aku tadi takut sekali di jalan. Hujan deras. Untung ada Om yang mau menjemput. Om baik banget deh sama aku. Panggilan tante dan Om itu terdengar seperti racun di telinga saya. Gadis ini ular berbisa yang pandai. Wajah polos dan suara merajuknya adalah senjata untuk menipu semua orang, termasuk saya. Dulu saya selalu luluh melihat wajahnya. Kini saya ingin mencekik lehernya. Kalian pasti kedinginan. Biar aku buatkan teh, ucap saya. Melepas pelukan tangannya perlahan. Saya berdiri dan melangkah ke dapur, meninggalkan mereka berdua. Saat menyeduh air panas, tangan saya gemetar hebat. Saya mencengkeram tepi meja, memejamkan mata, mengatur napas. Air mata menggenang. Tapi tidak saya biarkan jatuh. Saya harus kuat. Saya harus mengumpulkan semua bukti sebelum menghancurkan panggung sandiwara ini. Saya membawa nampan berisi 3 cangkir teh ke ruang keluarga. Reza sudah duduk bersandar di sofa, menonton televisi. Sasa duduk di karpet di bawah kakinya, sibuk dengan ponsel. Pemandangan yang biasa bagi sebuah keluarga. Namun kini terasa sangat salah dan kotor. Silahkan diminum, tehnya masih panas, ujar saya sambil meletakkan nampan di meja kaca. Saya duduk di kursi tunggal, berhadapan dengan Reza. Saat ia mencondongkan tubuh mengambil cangkir, kerah kemeja biru dongkernya sedikit terbuka. Mata saya yang kini setajam elang langsung menangkap sebuah noda kecil di kerah bagian dalam. Noda merah bata. Itu bukan saus atau kotoran, itu bekas ciuman. Saya melirik bibir Sasa. Gadis itu memakai lipstik merah bata yang sama persis dengan noda di kemeja Reza. Perut saya kembali teraduk. Rasa jijik merayap naik ke tenggorokan. Mereka baru saja bermesraan, lalu pulang ke rumah ini dan duduk di depan saya, seolah paman dan keponakan yang paling bermoral di dunia. Terima kasih, sayang. Teh buatanmu selalu yang terbaik, puji Reza. Ia tersenyum manis. Senyum yang 5 tahun ini membuat saya jatuh cinta. Kini terlihat seperti senyum iblis. Sama-sama. Kalian minumlah dulu. Aku mau istirahat. Kepalaku sedikit pusing karena kehujanan tadi, ucap saya. Saya berdiri dan berjalan ke kamar utama tanpa menunggu jawaban. Saya tidak sanggup lagi berada di ruangan yang sama dengan mereka. Sesampainya di kamar, saya mematikan lampu dan berbaring. Saya tidak benar-benar tidur. Mata saya menatap langit-langit dalam gelap. Saya menunggu dengan penuh kesabaran. Sekitar 1 jam kemudian, pintu kamar terbuka pelan. Reza masuk mengendap ke kamar mandi, lalu keluar dengan baju tidur. Ia meletakkan ponsel di nakas, menyambungkannya ke kabel pengisi daya, lalu berbaring di samping saya. Saya mengatur nafas agar terdengar berat dan teratur, berpura-pura tidur pulas. Reza membelakangi saya dan menarik selimut. Setengah jam kemudian, terdengar dengkuran halus. Ia sudah tertidur lelap. Kelelahan bermaksiat seharian. Inilah saat yang saya tunggu. Saya membuka mata perlahan dalam kegelapan. Saya bangkit dari tempat tidur dengan gerakan sangat pelan agar kasur tidak bergoyang. Jantung saya berdetak kencang. Saya melangkah tanpa suara menyetari tempat tidur menuju nakas di sisi Reza. Tangan saya terulur, meraih ponsel pintarnya yang sedang diisi daya. Saya mencabut kabelnya hati-hati. Ponsel ini kunci utama. Sejak awal menikah, kami saling tahu kata sandi masing-masing. Itu selalu ia jadikan bukti bahwa ia pria setia tanpa rahasia. Dulu saya percaya omong kosong itu, tapi malam ini saya tahu pria pembohong selalu punya cara menyembunyikan bangkainya. Saya membawa ponsel itu keluar dan mengunci diri di kamar mandi. Saya duduk di tutup kloset, menyalakan layar. Saya memasukkan kata sandi yang biasa ia gunakan. 6 digit, tanggal pernikahan kami. Kunci terbuka. Saya menelusuri isinya. Aplikasi pesan, Shurel,
Riwayat panggilan, galeri. Semuanya bersih. Terlalu bersih untuk pria yang baru tertangkap kamera memeluk perempuan lain. Tidak ada percakapan mencurigakan. Tidak ada foto aneh. Apakah saya salah? Apakah foto Rina itu hanya kebetulan? Tidak. Mata saya tidak mungkin salah melihat noda lipstik di kerahnya tadi. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan di dalam ponsel ini. Saya kembali ke menu utama, mengamati deretan icon satu persatu. Semua tampak normal. Aplikasi perbankan, media sosial, permainan. Namun pandangan saya terhenti pada sebuah ikon kalkulator. Ponsel ini sudah punya kalkulator bawaan di folder peralatan. Lalu mengapa ada kalkulator kedua yang diunduh terpisah? Diletakkan di halaman belakang. Jari saya gemetar saat menekan ikon itu. Layar menampilkan antarmuka mesin hitung biasa. Saya menekan 1 tambah 1 sama dengan 2. Normal. Semua tampak seperti kalkulator, namun firasat saya mengatakan ada yang tidak beres. Saya pernah membaca tentang aplikasi brankas rahasia yang disamarkan sebagai kalkulator. Dibuka dengan kombinasi angka tertentu sebagai kata sandi. Saya menatap layar. Saya mencoba tanggal lahirnya. Salah. Tanggal pernikahan kami. Salah. Keringat dingin menetes di dahi. Jika saya salah berkali-kali, aplikasi ini mungkin terkunci. Saya berpikir lebih keras. Saya mengingat perempuan dalam foto itu, Sasa. Kapan tanggal lahir gadis ular itu? 18 November. Saya mengetik 6 angka tanggal lahir Sasa. Memejamkan mata sejenak, lalu menekan tombol sama dengan layar berkedip. Tampilan mesin hitung menghilang. Digantikan antarmuka rahasia berwarna hitam, berisi folder foto, video, dan kotak pesan tersembunyi. Jantung saya serasa berhenti. Kuncinya terbuka. Rahasia tergelap Reza kini ada dalam genggaman saya. Orang yang berselingkuh selalu merasa dirinya paling pintar, sampai lupa bahwa istri yang terluka bisa menjadi detektif paling mematikan. Folder pertama yang saya buka adalah galeri foto tersembunyi. Saat gambar pertama muncul beresolusi tinggi, rasanya ada tangan tak kasat mata mencekik leher saya. Reza memeluk Sasa dari belakang di depan cermin kamar mandi hotel. Reza mencium leher gadis itu, sementara Sasa memegang ponsel dan memotret pantulan mereka di cermin dengan senyum penuh kemenangan. Saya terus menggeser layar, disiksa oleh puluhan foto dan video yang merekam jejak dosa mereka. Ada foto mereka berlibur di sebuah pantai. Pantai yang dulu Reza bilang ia datangi bersama rekan kerja untuk dinas. Namun yang paling menghancurkan, yang membuat saya harus menahan mulut dengan tangan agar tidak muntah, adalah foto yang diambil di dalam rumah saya sendiri, di atas ranjang kamar saya, tempat tidur yang setiap malam saya tiduri bersama Reza. Mereka berani menodai tempat paling suci dalam pernikahan saya. Saat saya pergi bekerja ke luar kota 2 bulan lalu, tangis saya tumpah tanpa suara. Saya mengingat saat Sasa pertama datang ke rumah ini. Dengan satu koper dan mata bulat penuh harap, saya berjanji pada kakak saya akan menjaga gadis ini. Saya memberinya kasih sayang seorang ibu yang belum pernah bisa saya berikan, karena saya belum dikaruniai anak. Dan inilah balasannya. Setelah menenangkan mual di perut, saya membuka folder pesan yang disembunyikan. Di sana, saya menemukan seluruh percakapan kotor mereka selama setahun terakhir. Ya, setahun. Hubungan menjijikan ini sudah dimulai hanya 3 bulan setelah gadis itu pindah ke rumah kami. Saya membaca setiap baris dengan dada sesak. Namun yang membuat amarah saya mendidih bukan kata mesum mereka, melainkan percakapan tentang uang. Di salah satu percakapan bulan lalu, Sasa merengek minta dibelikan tas bermerek seharga 20 juta. Reza menjawab enteng, "Iya, sayang, besok aku transfer ke rekening rahasia kamu. Aku potong dulu uang belanja bulanan istriku yang cerewet itu. Dia tidak akan sadar. Aku bilang saja ada pemotongan gaji dari kantor." Darah saya mendesir. Bulan lalu, Reza memang berkata perusahaannya sulit dan gajinya dipotong. Saya mempercayainya, bahkan menghemat pengeluaran dapur dan membatalkan perawatan di salon agar kebutuhan rumah tetap terpenuhi. Saya mengorbankan diri untuk berhemat. Sementara uang keringat kami dipakai membelikan barang mewah
untuk gadis yang menumpang di rumah. Saya terus membaca ke bawah, hingga mata saya terpaku pada percakapan minggu lalu. Inilah puncak dari segala kebusukan. Tante mulai curiga nggak ya? Sama kita. Kemarin dia tanya, kenapa aku sering pulang malam? Ketik Sasa. Tenang saja, sayang. Dia terlalu bodoh dan polos untuk curiga. Kalaupun dia mulai tahu, aku punya rencana. Kita bikin dia kelihatan stres atau depresi. Kamu bantu aku pancing emosinya. Bikin dia seolah-olah yang sakit jiwa di rumah ini. Kalau dia sudah terlihat gila, aku punya alasan logis untuk menceraikannya tanpa harus bagi harta. Setelah itu, kita bebas, balas Reza. Ide bagus. Aku akan mulai pelan-pelan. Aku nggak sabar jadi nyonya di rumah ini dan mengusir dia pergi. Tante memang sudah saatnya pensiun, balas Sasa. Napas saya terasa panas. Mereka tidak hanya merencanakan perselingkuhan. Mereka merencanakan kehancuran mental saya. Ingin membuat saya terlihat gila, merebut seluruh harta, dan menendang saya keluar dari rumah yang saya bangun. Gadis yang saya sekolahkan itu ingin menggantikan posisi saya. Saya tidak akan membiarkannya. Saya tidak akan menangis lagi. Saya mengeluarkan ponsel lama saya dari laci kabinet kamar mandi. Saya memotret setiap layar percakapan yang paling krusial. Saya menyalin folder galeri. Lalu saya menggunakan fitur teruskan pesan untuk mengirim puluhan foto dan tangkapan layar itu ke sebuah alamat surel rahasia yang baru saya buat beberapa hari lalu untuk urusan pekerjaan. Saya memastikan semua bukti terkirim sempurna. Setelah itu, saya menghapus semua riwayat pengiriman dari ponsel Reza agar tidak ada jejak bahwa aplikasi rahasia ini dibuka. Saya menutup aplikasi kalkulator itu, mengusap layarnya dengan tisu untuk menghilangkan sidik jari, lalu melangkah keluar dengan mengendap. Dengkuran Reza masih terdengar teratur. Saya meletakkan ponsel kembali ke nakas, menyambungkannya ke kabel. Persis seperti posisi semula. Saya berbaring kembali di sampingnya. Mata saya terbuka lebar menatap langit-langit. Udara malam ini terasa jauh lebih dingin. Namun hati saya jauh lebih beku. Mereka ingin bermain sandiwara orang gila dengan saya. Baik, saya akan memberi mereka pertunjukan terbaik yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Pagi harinya, cahaya matahari menerobos celah tirai. Saya bangun dengan rencana yang sudah tersusun rapi di kepala. Jika mereka ingin melihat saya depresi, maka saya akan menjadi istri yang sangat depresi. Saya sengaja tidak menyisir rambut, membiarkan wajah pucat tanpa riasan, dan memakai baju tidur kebesaran. Saya berjalan keluar kamar dengan langkah gontai sambil memegangi kepala. Di ruang makan, Reza sudah duduk rapi dengan kemeja kerja, menikmati roti panggang buatan Sasa. Gadis ular itu berdiri di dekat meja dapur, menuangkan susu ke gelas dengan senyum manis. Saat melihat saya keluar, senyumnya melebar. Ia pasti merasa rencananya mulai bekerja. Tante sudah bangun. Tante kelihatan pucat sekali hari ini. Tante sakit. Sapanya dengan suara melengking sok peduli. Ia menghampiri dan menyentuh lengan saya. Sentuhannya terasa seperti sengatan kalajengking. Tapi saya menahan diri untuk tidak menepisnya. Kepalaku pusing sekali. Semalam aku tidak bisa tidur nyenyak. Jawab saya lirih, menatap Reza yang sedang mengunyah. Reza menatap saya dengan raut meremehkan. Kamu ini akhir-akhir ini kenapa? Suka mengeluh terus. Kurang istirahat apanya? Kamu kan di rumah saja. Tidak kerja seberat aku. Minum obat sana. Jangan bikin suasana pagi jadi suram. Ucapnya tanpa secuil pun rasa iba. Dulu, kata-kata seperti ini pasti membuat saya menangis di kamar mandi. Kini, kalimat itu hanya terdengar seperti gonggongan yang menyebalkan. Saya berjalan menuju laci obat di sudut dapur. Tempat saya biasa menyimpan vitamin dan obat sakit kepala. Saya menarik laci itu. Botol vitamin yang baru saya beli 2 hari lalu. Dan strip obat sakit kepala saya tidak ada di sana. Obatku kemana? Tanya saya dengan nada panik yang sengaja saya buat-buat. Saya mengaduk laci itu. Sasa dan Reza saling bertukar pandang. Sebuah pandangan rahasia yang penuh kelicikan. Tante lupa naruh kali, ucap Sasa santai. Kemarin aku lihat Tante bawa botol obatnya ke depan TV. Tante kan memang akhir-akhir ini suka pikun.
Suka naruh barang sembarangan. Aku tidak menaruhnya di depan televisi. Aku selalu menaruhnya di laci ini, kata saya. Mulai meninggikan suara, berakting kehilangan kendali atas emosi. Reza menggebrak meja makan. Sudah cukup. Pagi-pagi sudah teriak-teriak seperti orang gila. Kalau kamu lupa naruh barang, ya cari yang benar. Jangan menyalahkan orang lain. Kamu ini makin lama makin aneh. Tahu. Suka marah-marah sendiri. Beban banget sih. Bentaknya. Urat lehernya menonjol. Sasa langsung berlari ke samping Reza, memegang lengannya dengan raut ketakutan yang sangat palsu. Sudah. Jangan marah-marah, Tante mungkin lagi banyak pikiran. Tante kenapa? Sih, jahat sama aku. Aku kan cuma mau bantu ngingetin, ucapnya sambil meneteskan air mata buaya. Saya menatap mereka berdua. Pasangan pengkhianat yang berperan seolah merekalah korban dari istri yang tidak waras. Saya menggigit bibir, menundukkan wajah, lalu berjalan cepat ke kamar. Di balik pintu, saya tidak menangis. Saya justru tersenyum miring. Rencana mereka berjalan persis seperti yang saya baca. Mereka pikir, merekalah yang mengendalikan permainan ini. Mereka tidak sadar, sayalah yang mengendalikan mereka. Keesokan harinya, saat Reza berangkat kerja, dan Sasa pergi ke sekolah. Saya langsung berganti pakaian rapi. Saya mengambil semua dokumen penting dari berangkas pribadi di kamar saya. Buku tabungan bersama, sertifikat rumah, dan berbagai surat berharga. Reza terlalu meremehkan saya. Ia lupa, selama ini sayalah yang mengatur seluruh keuangan rumah tangga. Nama saya ada di setiap rekening penting kami. Saya menyetir menuju kantor cabang utama bank di pusat kota. Saya duduk di hadapan petugas dengan wajah tenang, penuh perhitungan. Saya ingin memindahkan seluruh saldo dari 2 rekening bersama ini ke rekening pribadi saya yang baru. Saya juga ingin mencabut kuasa debit otomatis dari kartu kredit tambahan atas nama suami saya. Perintah saya dengan nada datar. Petugas memproses tanpa banyak bertanya. Dalam waktu kurang dari 2 jam. Seluruh uang ratusan juta. Tabungan masa depan kami yang diam-diam dipakai Reza untuk selingkuhannya. Kini berpindah aman ke rekening pribadi saya. Setelah itu, saya menghubungi notaris langganan saya, Pak Hendra. Saya memintanya menyiapkan berkas-berkas legal yang akan melindungi saya dari segala tuntutan hukum pembagian harta nantinya. Saya mengamankan masa depan saya sebelum iblis-iblis itu sempat menyadarinya. Malam harinya di rumah, sandiwara kembali berlangsung. Saya kembali bersikap diam dan lemah. Reza tampak senang melihat perubahan saya yang seolah makin hari makin layu. Saat makan malam, ia berdaham. Oh ya, minggu depan, keponakan tersayang kita ini ulang tahun ke-17. Sweet 17. Aku berencana membuat pesta besar untuknya. Kita sewa gedung di hotel. Undang semua keluarga besar dari desa. Dan teman-teman sekolahnya. Bagaimana menurutmu? Tanyanya. Menatap saya dari sudut mata. Yakin? Saya tidak akan berani membantah. Sasa langsung menjerit kegirangan. Bertepuk tangan seperti anak kecil. Beneran, Om baik banget. Aku sayang banget sama Om. Ia melirik saya dengan senyum penuh kemenangan. Mereka pasti berpikir pesta ini sengaja diadakan untuk menyiksa saya secara mental. Saya meletakkan sendok perlahan. Pikiran saya bekerja cepat. Keluarga besar dari desa akan hadir. Kakak kandung saya, ayah dari gadis ini, juga akan datang. Teman-teman sekolahnya akan berkumpul di satu tempat. Ini bukan lagi sekadar pesta ulang tahun. Ini panggung eksekusi berskala besar yang diserahkan langsung ke tangan saya oleh Reza sendiri, secara sukarela. Saya menatap mereka bergantian, lalu tersenyum sangat tipis. Tentu saja, itu ide yang sangat bagus. Keponakan kita memang pantas mendapat pesta yang paling berkesan. Kalau begitu, biar aku yang mengurus souvenir dan video dokumentasi kecilnya yang akan ditayangkan di layar gedung nanti, ya? Tanya saya dengan nada selembut mungkin. Reza tertawa pelan, merasa menang karena berhasil menundukkan istri yang ia anggap mulai gila. Boleh? Urus saja yang kecil-kecil itu, biar aku yang urus gedung dan cateringnya. Jangan sampai ada yang salah. Jangan bikin malu keluarga di depan tamu. Jangan khawatir. Mas, aku pastikan semua tamu yang hadir
tidak akan pernah melupakan video dokumentasi yang kutayangkan nanti. Tidak akan pernah seumur hidup mereka, jawab saya. Mereka tidak menyadari penekanan pada kalimat itu. Hari-hari menjelang pesta, penuh kesibukan yang membuat perut saya mual. Reza tidak tanggung-tanggung mengeluarkan uang untuk pesta gadis ular itu. Setiap malam, ruang keluarga dipenuhi brosur catering mewah, katalog gaun desainer, dan daftar tamu ratusan orang. Saya pura-pura membaca majalah, sementara mata dan telinga saya merekam setiap detail. Reza dan Sasa duduk berdampingan, sesekali bersentuhan. Setiap sentuhan itu kini terlihat menjijikan. Kamu mau tema warna apa untuk pestamu nanti? Sayang, tema emas dan putih. Sepertinya cocok untuk kulitmu, ucap Reza dengan nada lembut. Kata sayang itu diucapkannya sangat natural, seolah saya tidak ada di ruangan yang sama. Ia selalu beralasan memanggilnya sayang karena menganggapnya anak sendiri. Tapi saya tahu persis makna panggilan itu di ranjang hotel dari aplikasi kalkulator sialan itu. Aku mau tema merah marun dan emas. Biar kelihatan elegan dan dewasa. Gaunnya juga aku mau model keras Sabrina. Cicit Sasa menyandarkan kepala sebentar ke bahu Reza sebelum cepat-cepat menegakkan tubuh saat menyadari saya masih di sana. Boleh, apa saja untuk anak kesayangan. Besok kita ke butik untuk pasang ukuran gaun, ya, jawab Reza sambil mengelus puncak kepala Sasa. Lalu ia menoleh ke arah saya. Wajahnya langsung berubah, datar dan dingin. Kamu jangan lupa urus souvenirnya. Cari yang harganya masuk akal, tapi tidak murahan. Jangan sampai tamu dari luar kota kecewa. Uangnya besok aku transfer ke rekeningmu. Saya menutup majalah perlahan, menatap mereka dengan senyum sedatar mungkin. Baik. Mas, souvenirnya sudah kupesan. Semuanya premium. Untuk video dokumentasi masa kecilnya. Aku juga sudah mulai mengumpulkan fotonya. Pasti akan jadi kejutan yang sangat mengharukan. Sasa tertawa meremehkan. Maaf ya kalau aku merepotkan terus. Tante kan akhir-akhir ini sering sakit kepala. Jangan sampai stres cuma gara-gara ngurusin videoku. Nanti malah marah-marah lagi sama aku. Kalimat itu terdengar seperti perhatian. Padahal ancaman terselubung. Ia sengaja mengingatkan Reza tentang kondisi saya yang pura-pura depresi. Benar saja. Reza mendengus. Iya. Kerjakan pelan-pelan saja. Kalau memang kamu merasa tidak sanggup dan otakmu mulai tidak kuat berpikir, bilang saja. Biar aku suruh panitia gedung yang mengurus. Jangan memaksakan diri. Lalu ujung-ujungnya mengamuk tidak jelas di rumah. Sindir Reza dengan kejam. Tangan saya mengepal kuat di bawah majalah. Kuku menancap ke telapak. Saya menelan amarah. Memaksakan diri mengangguk lemah. Tidak apa-apa. Aku masih sanggup. Aku ingin memberikan yang terbaik untuk keponakan kita. Ini akan menjadi karya terakhirku yang paling berkesan. Mereka tidak menyadari penekanan pada kata terakhir. Reza hanya mengibaskan tangan, menyuruh saya kembali ke kamar karena merasa terganggu dengan kehadiran saya. Saya berdiri dan melangkah pergi, meninggalkan mereka yang kembali asyik membahas kue tart bertingkat 5. Begitu pintu kamar tertutup, senyum patuh di wajah saya lenyap seketika, tergantikan tatapan sedingin es. Malam itu, saat rumah sudah terlelap, saya menyalakan laptop di meja rias. Saya membuka aplikasi pengeditan video. Di sana sudah tersusun puluhan foto masa kecil Sasa. Foto saat bayi, belajar, berjalan, dan kelulusan sekolah dasar di desa. Semua memancarkan kepolosan dan harapan. Namun di menit ketiga dari susunan video itu, transisi manis itu akan berakhir. Saya membuka folder rahasia berisi tangkapan layar dan foto dari ponsel Reza yang sudah saya salin. Tangan kiri saya gemetar saat menyeret satu persatu bukti menjijikan itu ke dalam baris waktu video. Saya menempatkan tangkapan layar percakapan mereka, merencanakan untuk membuat saya gila. Saya menempatkan bukti rekening yang menunjukkan Reza mentransfer puluhan juta rupiah untuk membeli tas mewah. Sebagai puncak tayangan, saya memasukkan beberapa foto mereka berpelukan di depan cermin kamar mandi hotel dan foto berciuman mesra di dalam mobil. Tentu saja, saya memberi sensor pada bagian yang terlalu vulgar agar pihak hotel
atau polisi tidak menghentikan penayangan dengan alasan pornografi. Sensor itu sudah cukup jelas menunjukkan perbuatan mereka. Saya mengatur durasi setiap foto agar cukup lama dicerna seluruh tamu dan menambahkan latar suara detak jam yang mencekam saat transisi ke foto perselingkuhan. Proses ini memakan waktu berjam-jam. Setiap kali memutar ulang video, hati saya seperti disayat kembali. Melihat wajah mereka di layar membuat saya menitikan air mata kemarahan. Namun rasa sakit inilah bahan bakar saya yang memastikan saya tidak akan mundur selangkah pun. Menjelang subuh, video itu akhirnya selesai dirender dengan resolusi tertinggi. Kualitas gambarnya sangat jernih. Teks percakapannya bisa dibaca jelas bahkan dari jarak puluhan meter di layar raksasa nanti. Saya menyimpan salinan kedua flash disk kecil. Satu untuk hari eksekusi, satu cadangan. Saya menggenggamnya erat. Logam kecil ini terasa dingin, namun berdaya ledak lebih dahsyat dari bom bagi kehidupan dua manusia di rumah ini. Mereka merencanakan kehancuran mental saya dengan lambat dan menyiksa. Namun saya akan memberikan kehancuran instan yang akan meremukan tulang punggung mereka di depan semua orang yang mereka hormati. 2 hari kemudian, gladi bersih diadakan di gedung Hotel Bintang 5, tempat acara akan berlangsung. Saya datang membawa flash disk dan langsung menemui petugas operator multimedia di ruang kendali. Di bagian belakang atas, ruang serbaguna. Ruangan itu sedikit gelap, dipenuhi kabel dan tombol. Ini flash disk untuk video presentasi nanti malam. Saya ingin memastikannya berjalan. Ucap saya pada petugas muda yang bertugas. Ia menyambungkan flash disk ke komputernya. Mau diputar untuk dicek sekarang. Bu, saya cepat menahan tangannya. Tidak usah sampai habis. Cukup 10 detik pertama saja untuk memastikan rasio layarnya pas dengan proyektor. Videonya berisi kejutan dari keluarga. Saya tidak ingin ada panitia lain yang melihatnya sebelum hari H. Petugas itu mengangguk paham dan memutar bagian awal yang hanya berisi foto polos Sasa. Gambar muncul sempurna di layar raksasa yang membentang di tengah panggung, hampir menutupi seluruh dinding. Siapapun yang duduk di barisan paling belakang akan bisa melihat setiap detail dengan jelas. Sempurna, bisik saya. Nanti malam, saat tiba waktunya pemutaran video, biarkan saya yang duduk di sini menekan tombol putarnya, ya. Saya ingin memastikan waktunya tepat. Setelah pembawa acara memberi aba-aba, pinta saya sambil menyelipkan beberapa lembar uang ratusan ribu ke saku kemejanya. Petugas itu tersenyum lebar dan menyetujui tanpa curiga. Saya melangkah keluar, menatap panggung megah yang dihias ribuan mawar merah marun. Senyum dingin kembali terukir di bibir saya. Kado istimewa ini sudah dibungkus rapi. Tidak ada yang lebih memuaskan daripada melihat musuh tertawa bahagia sesaat sebelum kau menjatuhkannya ke dasar jurang. Malam yang ditunggu akhirnya tiba. Gedung serbaguna itu disulap menjadi istana megah. Karpet merah membentang dari pintu hingga panggung. Ratusan kursi berbalut satin emas mengelilingi meja bundar berhias bunga segar. Ini pesta yang biasanya hanya dinikmati anak pengusaha kaya, bukan anak janda miskin di desa yang menumpang pada pamannya. Tamu mulai berdatangan. Teman-teman sekolah Sasa hadir dengan gaun dan setelan jas rapi. Namun yang paling menarik perhatian saya adalah kedatangan keluarga besar dari desa. Kakak kandung saya, ibu dari Sasa, masuk dengan kebaya sederhana yang baru dibelinya khusus untuk acara ini. Di belakangnya, beberapa kerabat dekat ikut hadir. Kagum melihat kemewahan yang belum pernah mereka saksikan. Saya menyambut kakak saya di pintu masuk. Ia langsung memeluk saya sambil menangis terharu. Adikku sayang, terima kasih banyak. Kakak tidak menyangka kamu dan suamimu mau membuat pesta semewah ini untuk anak kakak. Kakak berhutang budi pada kalian. Suamimu itu benar-benar malaikat tak bersayap yang dikirim Tuhan untuk keluarga kita. Ucapnya sambil mengusap air mata. Mendengar kata malaikat tak bersayap, perut saya terasa mual. Saya menahan diri untuk tidak tertawa sumbang. Kakak saya tidak tahu. Pria yang ia sebut malaikat itu adalah iblis yang sedang meniduri anak kandungnya sendiri. Ia tidak tahu uang untuk menyewa gedung ini adalah uang yang dicuri Reza dari tabungan masa depan saya. Saya menepuk punggungnya, menekan seluruh emosi. Sudah, jangan menangis.
Nanti riasannya luntur. Nikmati saja pestanya. Ini akan menjadi malam yang bersejarah untuk keluarga kita. Balas saya tenang. Kakak saya mengangguk dan menuju meja VIP di barisan depan. Sesaat kemudian, suara pembawa acara memecah keriuhan. Meminta seluruh tamu berdiri menyambut bintang utama malam ini. Pintu utama terbuka lebar. Masuklah Sasa. Mengenakan gaun Sabrina merah marun bertabur kristal dengan tiara kecil di kepalanya. Ia berjalan dengan senyum lebar, melambaikan tangan ke teman-temannya layaknya putri raja. Di sampingnya, Reza dengan jas hitam mahal mengulurkan lengan, membiarkan Sasa mengapitnya menuju panggung. Mereka terlihat terlalu serasi, hingga beberapa tamu sekolah berbisik kagum melihat kedekatan paman dan keponakan ini. Saya di sudut dekat meja hidangan, hanya mengepalkan tangan kuat-kuat. Acara berlangsung meriah. Reza bahkan memberikan sambutan di atas panggung. Saya sudah menganggap anak ini seperti anak kandung saya sendiri. Saya ingin masa depannya terjamin dan melihatnya tumbuh menjadi wanita yang bermartabat. Malam ini adalah bukti betapa besar kasih sayang saya kepadanya, ucapnya. Diiringi tepuk tangan riuh, terutama dari kakak saya yang kembali menangis terharu. Sasa mengambil mikrofon, menatap Reza dengan pandangan memuja, lalu memeluknya erat di depan semua orang. Terima kasih, Om. Om adalah pria paling hebat yang pernah aku kenal. Saya menyesap minuman, rasanya hambar di lidah. Mereka merasa aman. Mereka merasa telah berhasil menipu saya, keluarga saya, dan seluruh orang di ruangan ini. Jarum jam menunjukkan pukul 9 malam. Inilah saatnya. Saya meletakkan gelas, berjalan mengendap, menyusuri sisi ruangan yang gelap, lalu menaiki tangga kecil menuju ruang operator. Petugas yang tempo hari saya temui sudah bersiap. Sudah waktunya. Bu, tanyanya sopan. Iya. Biar saya yang ambil alih komputernya sekarang. Kamu istirahat sebentar di luar saja. Ini mungkin akan sedikit emosional, ucap saya dengan senyum tipis. Petugas itu mengangguk dan berdiri di pintu keluar. Saya duduk di kursi beroda. Di depan, monitor menampilkan folder berisi flash disk rahasia. Jantung berdetak kencang. Tangan dingin, namun pikiran saya jernih. Ini titik di mana saya tidak bisa lagi mundur. Dari pengeras suara, terdengar pembawa acara kembali mengambil alih panggung. Hadirin sekalian, sebelum kita memasuki acara puncak pemotongan kue, mari kita saksikan sebuah persembahan khusus. Video kilas balik yang disiapkan dengan penuh cinta oleh keluarga. Mari pusatkan perhatian kita ke layar utama. Lampu utama di seluruh gedung dimatikan. Ruangan yang tadinya terang benderang berubah gelap, menyisakan cahaya lilin redup. Ratusan pasang mata, termasuk mata Reza yang tersenyum angkuh dan Sasa yang penuh antisipasi, kini tertuju ke layar putih raksasa. Saya menatap lurus ke meja barisan depan, tempat Reza dan kakak saya duduk. Saya menarik napas panjang. Waktumu sudah habis. Bisik saya pelan ke arah kegelapan. Dengan satu gerakan tegas, tanpa keraguan, jari telunjuk saya menekan tombol putar. Layar raksasa menyala terang, membelah kegelapan. Kado kehancuran itu kini resmi terbuka lebar. Menit pertama berjalan normal. Layar menampilkan foto bayi dalam pangkuan ibunya, diiringi musik lembut. Terdengar gumaman gemas dari meja teman sekolah Sasa. Di barisan depan, Reza mengangguk puas dan Sasa tersenyum lebar, berperan sebagai gadis lugu yang terharu. Namun saat detik ke-11 tiba, musik manis itu tiba-tiba terputus oleh distorsi statis. Layar berkedip hitam selama 1 detik. Gumaman kebingungan terdengar. Beberapa orang menoleh ke belakang, mengira ada kesalahan teknis. Namun, layar kembali menyala. Kali ini, tidak ada lagi musik menenangkan, melainkan suara detak jarum jam yang berat dan mencekam, seolah menghitung mundur menuju ledakan bom. Gambar pertama yang muncul bukan foto, melainkan tangkapan layar raksasa dari aplikasi pesan. Tulisannya begitu besar, bahkan barisan paling belakang pun
bisa membacanya. Itu percakapan mereka minggu lalu. Saat Sasa merengek minta tas mewah seharga 20 juta. Itu percakapan siapa? Tanya seorang kerabat dari desa. Kebingungan mereka tidak lama. Di atas gelembung pesan itu, tertera jelas nama kontak dan foto profil yang mereka gunakan. Foto Reza dan foto Sasa. Gambar berganti ke tangkapan layar berikutnya. Jauh lebih mematikan. Layar menampilkan teks Reza secara utuh. Soal rencana membuat saya terlihat gila agar bisa diceraikan tanpa bagi harta. Disusul balasan Sasa yang ingin segera menjadi nyonya di rumah dan mengusir saya. Seluruh orang di gedung mewah itu seakan terhenti. Kesunyian mencekam turun menyelimuti ruangan. Semua mata membaca rentetan kalimat kejam yang terpampang di depan mereka. Di barisan depan, Sasa, sang putri semalam, langsung berdiri dari kursinya. Wajahnya yang tadi merona, kini sepucat mayat. Ia membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Reza ikut berdiri, matanya melotot. Tangannya menggeledah saku jas mencari ponsel, menyadari rahasia tergelapnya telah dicuri. Namun pertunjukan belum selesai. Layar berganti, menampilkan bukti mutasi rekening. Transfer puluhan juta rupiah dari Reza ke rekening Sasa. Dengan keterangan, uang jajan sayang. Fakta bahwa Reza menghamburkan uang untuk keponakannya sendiri. Sementara menelantarkan istrinya. Kini menjadi konsumsi publik. Lalu, pukulan terakhir dijatuhkan. Layar menampilkan foto perselingkuhan mereka. Foto kiriman sahabat saya di tempat hiburan malam. Foto berciuman di dalam mobil. Dan sebagai penutup, foto pantulan cermin di kamar mandi hotel. Meskipun bagian sensitifnya sudah saya sensor. Kedekatan fisik mereka sudah lebih dari cukup untuk menjelaskan perbuatan kotor itu. Layar kembali hitam. Lalu lampu utama gedung mendadak menyala terang benderang. Untuk 1 detik yang terasa seperti keabadian, tidak ada yang bergerak. Lalu, ruangan itu meledak. Jeritan histeris membelah udara. Ratusan tamu berseru ngeri. Teman-teman sekolah Sasa yang tadi mengaguminya, kini berdiri dengan wajah jijik. Beberapa mengeluarkan ponsel, merekam kekacauan itu. Memastikan skandal ini viral esok pagi. Di barisan depan, ledakan emosi yang sesungguhnya baru dimulai. Kakak kandung saya berdiri dengan tubuh bergetar hebat. Matanya membelalak. Menatap putri tunggal dan adik iparnya bergantian. Air mata kebahagiaannya kini berubah menjadi air mata kehancuran. Ia menyapu seluruh gelas dan piring di mejanya hingga hancur ke lantai. Dengan nafas memburu dan wajah merah padam, kakak saya melangkah maju. Ia meraih lengan gaun Sasa dan menariknya hingga gadis itu nyaris terjatuh. Ibu? Itu bohong. Sumpah, itu bukan aku, jerit Sasa. Masih mencoba memainkan sandiwaranya di tengah bukti yang sudah nyata. Sebuah tamparan keras menggema. Tepat di pipi Sasa. Tamparan itu begitu kuat hingga gadis itu terpelanting ke karpet. Tiara di kepalanya terlepas, terlempar entah kemana. Anak durhaka, aku membesarkanmu dengan susah payah. Bibimu menampungmu, membiayaimu. Dan ini balasanmu. Kamu menjual dirimu pada suami bibimu sendiri. Memalukan, raung kakak saya. Dengan suara yang nyaris merobek pita suaranya. Ia menendang ujung gaun putrinya. Tidak peduli pada tangis histeris Sasa yang kini meringkuk di lantai. Menyembunyikan wajah dari ratusan pasang mata. Kemarahan kakak saya belum selesai. Ia memutar tubuh. Menatap Reza yang berusaha mundur mencari jalan keluar. Tanpa ragu, ia menerjang Reza, memukul dada dan wajahnya membabi buta. Pria binatang, kau rusak masa depan anakku. Kau khianati adikku yang berkorban segalanya untukmu. Beberapa kerabat laki-laki ikut maju, bukan untuk melerai, melainkan menarik kerah jas Reza dan memukul wajahnya. Reza terhuyung. Hidungnya berdarah, jasnya robek. Lalu jatuh tersungkur, menabrak deretan kursi. Kepanikan melanda seluruh gedung. Manajer hotel masuk mencoba menenangkan situasi. Namun amarah keluarga dari desa tidak bisa dibendung. Mereka merasa ditipu, diundang jauh-jauh, hanya untuk menyaksikan aib terbesar keluarga mereka. Dari ruang operator, saya menyaksikan semua kekacauan itu
dengan dada yang terasa lapang. Rasa dingin yang selama ini membekukan hati, saya perlahan mencair, digantikan kehangatan dari kepuasan yang luar biasa. Pembalasan ini jauh lebih indah dari yang saya bayangkan. Saya mematikan komputer operator dan melangkah keluar. Saya menuruni tangga, mendekati pusat kekacauan. Reza, yang meringkuk menahan pukulan, tiba-tiba melihat saya berdiri tenang, matanya membelalak. Ia tahu, dalang dari kehancurannya malam ini adalah istri yang selama ini ia anggap bodoh. Dengan sisa tenaganya, Reza merangkak melewati pecahan kaca, mengulurkan tangan gemetar ke arah saya. Sayang, tolong aku. Hentikan mereka. Tolong aku, rintihnya. Darah menetes dari sudut bibir. Di sebelahnya, Sasa juga merangkat dengan gaun mewahnya yang kini robek dan kotor. Menangis terseduh merengkuh pergelangan kaki saya. Tante, maafkan aku. Aku dihasut. Tolong jangan usir aku. Teman-temanku melihat semuanya. Aku malu. Tante. Saya menatap dua manusia yang bersujud memohon ampun di bawah kaki saya. Ratusan tamu menunggu apa yang akan saya lakukan. Apakah istri yang tersakiti ini akan luluh? Saya tersenyum tipis. Saya menarik kaki dari genggaman Sasa dengan gerakan jijik, seolah kulitnya menyebarkan penyakit. Saya berjongkok sedikit, menyejajarkan wajah dengan wajah Reza yang hancur. Kau ingat halte bus malam itu? Bisik saya dengan suara sangat dingin. Hanya bisa didengar mereka berdua. Kau membiarkanku kedinginan dalam kebodohan. Sementara kau bersenang-senang menghamburkan uangku dengan ular ini. Kau merencanakan kegilaanku. Sekarang, nikmatilah pesta yang kau bayar mahal ini. Kado dariku, sungguh tak terlupakan. Bukan. Saya berdiri tegak, membalikkan badan, dan melangkah pergi, membelah kerumunan. Saya mengabaikan jeritan dan raungan putus asa mereka yang menggema di belakang punggung saya. Panggung sandiwara ini telah runtuh menimpa kepala mereka sendiri. Dan saya melangkah keluar dari reruntuhan itu tanpa membawa satu pun luka. Malam pesta itu berakhir dengan kedatangan polisi yang dipanggil pihak hotel. Saya sudah lebih dulu meninggalkan gedung. Saya mengambil koper berisi sisa pakaian yang sudah saya siapkan sejak sore, lalu pergi ke apartemen sewaan yang tenang. Keesokan harinya, badai kehancuran yang saya tabur mulai menunjukkan hasil akhirnya. Video rekaman dari proyektor menyebar dengan kecepatan cahaya di antara teman-teman sekolah Sasa. Skandal itu menjadi topik utama, tidak hanya di sekolahnya, tetapi juga di kalangan tetangga dan keluarga besar. Kakak saya, yang rasa malunya tidak bisa lagi disembunyikan, menepati ucapannya malam itu. Ia menolak membawa pulang anak perempuannya. Kakak saya kembali ke desa dengan kereta pertama, mengunci pintu rumahnya, dan memutus semua komunikasi dengan putrinya. Ia merasa gagal sebagai ibu, dan tidak sanggup menanggung sanksi sosial dari tetangga di kampung halaman. Sasa ditinggalkan sendirian di kota besar, tanpa sepeser uang. Pihak sekolah elit langsung memberinya surat pemberhentian tidak hormat. Gadis yang dulu bermimpi menjadi nyonya besar, kini luntang-lantung. Suatu hari, ia mendatangi saya di apartemen dengan pakaian lusuh, memohon agar saya menerimanya kembali, berjanji menjadi pembantu seumur hidup, asalkan diberi tempat berteduh. Saya hanya menatapnya dari balik celah pintu dan mengucapkan satu kalimat dingin. Tante sudah pensiun menjadi pahlawanmu. Lalu saya menutup pintu rapat-rapat, mengabaikan ketukan tangannya, hingga ia diusir oleh satpam apartemen. Namun penderitaan Sasa belum sebanding dengan apa yang menimpa Reza. 2 hari setelah malam itu, ia dipanggil pihak hotel. Mereka menuntut pelunasan sisa biaya sewa gedung, catering, dan ganti rugi atas kerusakan properti. Tagihannya mencapai hampir 100 juta rupiah. Dengan wajah penuh perban, Reza mendatangi bank untuk menarik uang dari rekening bersama kami. Di sanalah ia menerima hantaman palu godam yang sesungguhnya. Petugas memberitahu, saldo rekening itu kosong. Seluruh dana telah dipindahkan secara sah ke rekening pribadi atas nama saya. Karena ia sendiri yang memberi saya kuasa penuh atas pembukuan keluarga. Saat ia mencoba kartu kredit tambahannya, mesin menolaknya. Karena otorisasinya telah saya cabut. Reza menelpon saya puluhan kali hari itu. Saya membiarkannya berdering hingga ia menyerah dan mengirim pesan suara. Sayang,
Angkat teleponnya. Tolong kembalikan uang kita. Aku dituntut pihak hotel. Aku bisa dipenjara karena penipuan kalau tidak melunasinya hari ini. Aku mohon, aku tahu aku salah. Tapi jangan siksa aku seperti ini. Suara baritonnya yang dulu berwibawa, kini berubah menjadi rengekan pecundang yang menyedihkan. Saya tidak membalas. Saya langsung meneruskan pesan itu ke pengacara saya sebagai tambahan bukti untuk sidang perceraian kami. Reza akhirnya menginjam uang dari rentenir dengan bunga mencekik, hanya untuk melunasi tagihan hotel agar tidak dipenjara. Perusahaannya yang tahu skandal ini dari rekan bisnis yang hadir di pesta langsung memecatnya. Ia jatuh dari manajer menjadi pengangguran yang terlilit hutang ratusan juta dalam waktu kurang dari seminggu. Proses perceraian kami berjalan cepat. Reza tidak hadir di persidangan karena sibuk bersembunyi dari kejaran penagih utang. Rumah yang sertifikatnya sebagian besar dicicil menggunakan gaji saya. Akhirnya resmi jatuh ke tangan saya setelah hakim mengetuk palu. Saya memenangkan segalanya. Hak milik rumah, tabungan, dan yang paling penting, kebebasan. 3 bulan berlalu sejak malam yang mengubah hidup saya. Hari ini cuaca cerah. Saya berdiri di depan cermin besar di apartemen baru yang bernuansa putih bersih, mengenakan setelan jas kerja elegan, rambut rapi, wajah dipulas riasan tipis. Tidak ada lagi lingkaran hitam di bawah mata. Tidak ada lagi bahu yang merosot karena beban pengkhianatan. Sebuah truk ekspedisi sedang mengangkut barang terakhir dari rumah lama yang baru saja berhasil saya jual dengan harga tinggi. Saya memutuskan tidak kembali ke rumah itu. Dindingnya menyimpan terlalu banyak kenangan kotor. Uang hasil penjualan rumah itu saya gunakan untuk membeli sebuah ruko kecil di pusat kota. Saya akan memulai bisnis catering kecil-kecilan, sesuatu yang selalu ingin saya lakukan. Namun dulu dilarang Reza, karena dianggap tidak selevel dengan jabatannya. Saat berjalan menuju lift, ponsel saya berdering. Sebuah notifikasi berita lokal muncul. Seorang pria parubaya ditemukan babak belur dianiaya rentenir di sebuah kontrakan kumuh. Ada foto kecil menyertai berita. Meski wajahnya tertutup memar, saya mengenali kemeja biru dongker lusuh itu. Itu mantan suami saya. Pria yang dulu dengan angkuh merencanakan membuang saya dengan label orang gila. Saya mematikan layar ponsel tanpa niat membaca lebih lanjut. Rasa iba sama sekali tidak terlintas di hati saya. Cerita ini mengajarkan kita satu hal. Jangan pernah mengkhianati orang yang telah memberimu segalanya. Dan jangan pernah meremehkan ketenangan seorang perempuan yang sedang terluka. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Mereka mengorbankan karir, menghemat untuk dapur, dan menutup mata pada kebohongan demi menjaga sebuah rumah tangga. Mereka kira kesetiaan akan dibalas dengan kesetiaan. Ada juga banyak suami di luar sana seperti Reza, pria yang merasa paling pintar, yang mengira istrinya terlalu bodoh untuk menyadari pengkhianatan di depan matanya. Ada pula gadis-gadis muda di luar sana seperti Sasa. Mereka menukar masa depan dan harga diri demi tas mewah dan kemewahan sesaat, melupakan tangan yang dulu memberi mereka makan. Reza kini menjadi pengangguran yang dikejar hutang. Sasa kehilangan sekolah, keluarga, dan masa depannya. Sementara saya, perempuan yang dulu menggigil sendirian di halte sepi, kini berdiri tegak membangun istana saya sendiri dari puing-puing pengkhianatan. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk menjadi korban yang menangis selamanya atau menjadi penyintas yang bangkit dan berjalan maju. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Bagikan video ini agar lebih banyak orang belajar darinya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.